Martial Master. Bab 5319. Kali ini, dia harus mati. Tidak, tidak mungkin. Penguasa makam Dewa Kematian tampak terkejut. Gemuruh. Saat ini, dampak ledakan dahsyat antara langit dan bumi masih melanda, namun kekuatannya sedikit demi sedikit melemah. Meskipun Master Makam Dewa Kematian yang merupakan hadiah terkuat terletak di tengah ledakan kristal sumber laut mati, dia adalah yang pertama melambat. Begitu dia pulih, matanya beralih ke posisi Raja Hantu Hutan. Dalam harapannya, Raja Hantu Hutan sudah terluka parah, tetapi sekarang bahkan jika dia selamat dari ledakan kristal asal laut mati, paling banyak dia hanya memiliki sedikit nyawa yang tersisa. Cukup untuk dipenggal olehnya. Di mata penguasa makam kematian, metode yang digunakan oleh Raja Hantu Dunia Bawah untuk meledakkan sumber kristal laut mati sebenarnya mengirimnya ke kematian. Namun, ketika pemilik makam Dewa Kematian melihat dengan gembira di mana Raja Hantu Hutan berada, dia terkejut menemukan bahwa orang dari Raja Hantu Hutan telah menghilang. Bagaimana dengan orang-orang? Pemilik makam Dewa Kematian ketakutan dan marah. Meskipun kristal sumber laut mati sangat menakutkan, itu setara dengan kekuatan yang dibentuk oleh ahli detasemen 3 kali lipat yang meledakkan sumbernya sendiri. Tetapi Raja Hantu Hutan sendiri adalah seorang master tingkat 3 detasemen dengan kekuatannya. Bahkan jika Anda tidak dapat menahan dampak dari kristal asal laut mati, Anda tidak akan tersisa apa-apa selain tulang yang akan terkena dampak. Menurut ramalan pemilik makam Dewa Kematian, Raja Hantu Dunia Bawah kemungkinan besar akan hancur total, hanya dengan nafas terakhirnya yang tersisa. Dan dia telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Tapi di depannya, tidak mungkin, bagaimana mungkin orang yang masih hidup, Raja Hantu Hutan, menghilang? Sua. Pemilik makam Dewa Kematian tidak peduli bahwa akibatnya masih menyapu, dia meletakkan sabit Dewa Kematian secara horizontal di depannya, mengambil langkah maju. Dan dalam sekejap dia telah tiba di tempat di mana Raja Hantu Hutan berada. Sebelum itu pasti bersembunyi di suatu tempat pasti. Pemilik makam Dewa Kematian memiliki wajah ganas dan dengan panik mencari di sisi dunia ini. Setelah pertempuran besar, dia hampir terluka parah. Jika dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya, ini tidak dapat diterima oleh penguasa makam maut. Namun, kehampaan di depannya telah berubah menjadi aliran partikel yang sangat besar dan perlahan pulih. Di bawahnya adalah tanah yang runtuh, jurang yang gelap gulita, dan guikuling rich yang seperti reruntuhan. Terutama di inti ledakan kristal sumber laut mati, ada jurang besar di bawah, dan niat membunuh laut mati yang menakutkan masih melonjak. Tidak bisa menyembunyikan orang sama sekali. Tapi Raja Hantu Hutan menghilang dengan sangat aneh. Bagaimana bisa? Dan ketika penguasa makam Dewa Kematian sedang panik mencari Raja Hantu dari dunia bawah hutan, hantu menangis di luar punggung bukit. Jeritan dan raungan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap bergema setelah dampak ledakan melemah, seperti neraka di dunia bawah. Berantakan. Melihat sekeliling, dunia berantakan. Dampak ledakan dari kristal asal laut mati terlalu kuat. Meskipun begitu jauh, dunia di luar Ghostcry Ridge masih menerima dampak yang mengerikan. Retakan dan retakan tersebar di seluruh tanah. Batuan, gunung, bukit, dan pohon mati yang semula terletak di sini, semuanya berubah menjadi abu. Sabuk reruntuhan yang terpancar puluhan juta kilometer telah terbentuk, yang mengejutkan. Banyak pembangkit tenaga listrik terpisah yang menonton di sini dari kejauhan, meskipun mereka telah dengan panik melarikan diri dan mundur untuk pertama kalinya. Mereka masih dikejutkan oleh akibat mengerikan dari kristal sumber laut mati, dan mereka semua berlumuran darah, dan mati di tempat selama hampir 3 menit. Orang-orang lainnya bahkan lebih sengsara, hampir semuanya terluka parah, dengan lengan hilang dan kaki patah, dan rasa sakitnya sangat menyedihkan. Ini sangat menyedihkan. Ini hanyalah neraka di bumi. Dalam kehampaan, hanya ada sudut yang tidak mencolok di mana seseorang bersembunyi, seluruh orang itu tidak terluka oleh ledakan kristal sumber laut mati. Dan dia melihat sekeliling dengan takjub. Kristal sumber laut mati ini memang dipadatkan oleh kekuatan kekerasan niat pembunuhan laut mati, dan itu berkali-kali lebih keras daripada niat pembunuhan laut mati biasa.
Menghasilkan ledakan kekuatan instan, yang tidak dapat dengan mudah dilawan oleh detasemen 3 kali lipat kuat. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ketika kristal sumber laut mati menghantamnya lebih awal, dia dapat dengan mudah merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam ledakan tersebut. Kekuatannya begitu kuat bahkan pada saat ini. Dia ketakutan di dalam hatinya. Hanya saja kekuatan yang terkandung dalam kristal asal laut mati adalah kekuatan niat membunuh laut mati. Sebagai Qin Chen yang telah menguasai sebagian dari niat membunuh laut mati, serangan seperti itu tidak tertahankan baginya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini tingkat kultivasi, meskipun dia bisa selamat meskipun dampak seperti itu kuat, itu tidak cukup untuk membenarkannya. Namun, ini juga karena saya berada di pinggiran. Jika saya berada di pusat ledakan, semuanya akan sulit. Petik 2. Qin Chen merasa emosional. Jika dia berada di pusat ledakan sebelumnya, tidak akan mudah untuk membawanya, bahkan jika dia telah memahami niat membunuh laut mati, dia tidak akan sesantai sekarang. Dan ketika Qin Chen masih punya waktu untuk menganalisis dan memahami kekuatan kristal asal laut mati. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik terpisah lainnya tampak ketakutan dan menyesal. Raja hantu hutan ini benar-benar gila. Dia benar-benar meledakkan kristal asal laut mati. Gila, dia gila. Pergi, segera pergi dari sini. Jika kamu tidak pergi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Kami takut kita semua akan mati di sini. Gelombang kejut. Ledakan berangsur-angsur mereda, dan pada saat ini, banyak orang terpisah yang hadir di tempat kejadian juga samar-samar melihat pemandangan setelah ledakan. Dan mereka semua sengsara dan ketakutan. Pada saat yang sama, meskipun mereka selamat dari ledakan kali ini, rasa takut di hati mereka tidak hilang karena ini, sebaliknya itu semakin meningkat. Dan mereka tidak lagi memiliki mood untuk tinggal dan menonton kegembiraan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Alasan mengapa mereka selamat kali ini sepenuhnya karena jarak mereka cukup jauh. Jika mereka lebih dekat atau memasuki Ghost Cry Ridge, mereka pasti akan mati seperti yang lainnya yang dimusnahkan sebelumnya. Terlebih lagi, mereka samar-samar bisa melihat pemandangan di kedalaman Ghost Crying Ridge. Tuan makam Dewa Kematian tidak mati karena benturan. Tetapi penguasa Raja Hantu-Hantu Hutan menghilang secara misterius. Siapa yang berani tinggal di sini? Begitu penguasa makam Dewa Kematian menjadi marah, meskipun mereka berasal dari berbagai kekuatan besar, penguasa makam Dewa Kematian berani membunuh bahkan Raja Hantu Hutan dunia bawah. Jadi mengapa dia peduli dengan pengaruh mereka? Tidak ada yang berani memprovokasi pemilik makam Dewa Kematian di bawah murka. Ayo pergi. Cepatlah. Dengan kekuatan Raja Hantu dunia bawah, bahkan jika dia berada di pusat kristal sumber laut mati, tidak akan ada tulang yang tersisa. Pihak lain pasti memanfaatkannya ledakan kristal sumber laut mati dan mengambil kesempatan untuk pergi dari sini. Raja hantu hutan ini sangat kejam, tidak heran dia berani meledakkan kristal sumber laut mati. Kasihan kami. Pergi. Ketakutan aura transendensi dengan cepat pergi, tidak pernah berani berada di sini lagi. Tinggal sebentar. Dia tidak hanya takut akan pertempuran besar lainnya, tetapi dia juga takut akan serangan membabi buta dari kemarahan pemilik makam Dewa Kematian. Tinggal di sini hanya bisa mengadili kematian. Dalam kehampaan, hanya Qin Chen yang tidak pergi, dia bersembunyi di kehampaan, melihat dunia sekitarnya. Gemuruh. Pada saat ini, ada aura keterpisahan yang menakutkan melonjak antara langit dan bumi, dan aura aturan asli yang rusak tersebar. Membentuk serangkaian penglihatan yang mencengangkan di langit di atas tanah terbengkalai ini. Ini adalah kekuatan asli dari pembangkit tenaga listrik terpisah yang jatuh sebelumnya. Kekuatan detasemen yang dibentuk oleh kematian begitu banyak pembangkit tenaga transenden benar-benar mencengangkan, meskipun transenden ini hampir hilang. Nafas asli tidak akan hilang begitu cepat. Jalan rusak semacam ini tidak berguna untuk detasemen biasa, tetapi penuh godaan untuk Qin Chen. Kekuatan aturan ini adalah hal yang baik. Qin Chen terkejut.
Menyerap sumber-sumber Dao ini dengan kekuatannya saat ini tidak dapat benar-benar meningkatkan kultivasinya, lagi pula itu hanya detasemen biasa yang jatuh sebelumnya. Dan sumbernya juga telah tercabik-cabik dan sangat rusak. Tapi untuk dunia yang kacau, itu adalah tonik yang hebat. Jika dunia yang kacau ingin tumbuh, itu membutuhkan dukungan fusi dari sejumlah besar aturan dan jalan yang berbeda. Jika aturan asli yang rusak dari pembangkit tenaga listrik yang terpisah ini diintegrasikan ke dalam dunia yang kacau, itu pasti akan membuat dunia yang kacau memiliki lebih banyak terobosan dalam penyelesaian jalan. Hanya saja pemilik makam kematian masih berada di Gui Kuling. Qin Chen tidak bisa mengambilnya secara langsung, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya dengan hati-hati. Di Ghost Cry Ridge, makam penguasa kematian tampak kaget dan marah. Di bawah pencariannya, Raja Hantu Hutan Dunia Bawah menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Apakah ini fluktuasi kekuatan ruang? Tiba-tiba, penguasa makam Dewa Kematian sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya menyusut. Ledakan. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan kekuatan tak terlihat melonjak ke tangannya, dan dia merasakannya dengan hati-hati, tetapi wajahnya menjadi semakin jelek. Gila, orang ini gila. Pada akhirnya, pemilik makam Dewa Kematian menyimpulkan bahwa Raja Hantu Hutan menggunakan semacam teknik rahasia luar angkasa atau harta luar angkasa untuk menggunakan momen ketika kristal sumber laut mati meledak sebelumnya, dan pergi dari sini. Orang ini, bukankah dia takut ditelan oleh aliran ruang yang bergolak, dan diasingkan dalam aliran ruang yang bergolak selamanya? Pemilik makam kematian tampak terkejut. Selain itu, kekuatan yang dibentuk oleh ledakan kristal asal laut mati sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa menggunakan sarana luar angkasa untuk melarikan diri selama ledakan? Master makam Dewa Kematian tidak dapat mengetahuinya. Bahkan jika dia tidak pernah terluka, dia hanya bisa menahan ledakan kristal asal laut mati dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana Raja Hantu Hutan melakukannya? Setelah banyak kerja keras tetapi tidak ada yang tertinggal, bagaimana ini bisa membuat pemilik makam Dewa Kematian tidak marah? Aku tidak percaya kemana kamu bisa melarikan diri. Jika kamu bisa melarikan diri, bisakah balai Raja Hantumu juga lolos? Tuan. Makam Dewa Kematian dengan hati-hati menjelajahi sekeliling, dan setelah menemukan bahwa Raja Hantu Hutan memang hilang, dia tidak bisa menahan raungan yang mencengangkan nafas menyapu segala arah, mengguncang dunia. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, menyeret tubuhnya yang terluka. Dia bisa langsung bergegas menuju istana Raja Hantu. Dia tidak berdamai. Perjuangan yang keras menghabiskan begitu banyak tetapi tidak mencapai apa-apa. Terlebih lagi ada harta karun seperti air laut mati pada Raja Hantu Dunia Bawah. Dengan keadaan Raja Hantu Senming saat ini, hal yang paling mungkin dilakukan setelah terluka parah adalah melarikan diri ke Aula Raja Hantu. Jika dia pergi ke Aula Raja Hantu untuk mencegatnya, dia mungkin bisa menangkapnya. Dalam sekejap, Gui Kuling yang semula pembunuh menjadi tenang dan kembali tenang. Tuan Muda Chen, pemilik makam Dewa Kematian akhirnya pergi. Dalam kehampaan di luar Gui Kuling, leluhur Nether Myriad Bond diam-diam muncul. Selain Wangu Mingzu, sosok Qin Chen juga muncul. Dia melihat ke tempat makam Master Kematian menghilang, matanya berkedip, tetapi dia tidak mengikutinya. Meskipun pemilik makam Dewa Kematian terluka dalam pertempuran sebelumnya, itu tidak melukai sumber inti. Dan pertempuran sebelumnya juga membuat Qin Chen memahami seberapa kuat pemilik makam Dewa Kematian dan yang lainnya. Terlalu banyak pergerakan di sini. Saya khawatir beritanya sudah menyebar ke seluruh bagian tanah terbengkalai, dan mungkin banyak penguasa kawasan terlarang sudah menerima beritanya. Jika dia mengambil inisiatif untuk membunuh makam Dewa Kematian, tidak apa-apa jika dia berhasil memenggal kepalanya, tetapi jika dia gagal dan pemilik makam Dewa Kematian melarikan diri, maka semua pengaturan sebelumnya akan menjadi sia-sia. Kumpulkan sumber aturan di sini dulu. Qin Chen berbalik dan dengan cepat melesat menuju pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Ambil. Bang. Nafas yang mengerikan melonjak dan Qin Chen dengan cepat berjalan di antara sumber jalan yang rusak ini. Dan memasukkan sumber aturan di dunia yang kacau untuk menyelesaikan jalan dunia yang kacau.
Agar tidak menyebabkan terlalu banyak perubahan, Qin Chen hanya mengekstraksi kekuatan aturan dari sumber-sumber ini untuk melengkapi aturan dunia yang kacau. Alih-alih menyerap semua sumber yang rusak. Lagi pula asal-usul yang rusak ini terlalu sedikit membantu Qin Chen sekarang, dan alasan mengapa dia ingin menyerapnya hanya untuk melengkapi aturan hukum. Ketika Qin Chen sedang mengumpulkan sumber aturan, Wang Mingzu melihat ke kedalaman Gui Wailing, dan mau tidak mau berseru, "Tuan Chen." Raja Hantu Hutan berani menggunakan momen ledakan kristal sumber laut mati untuk membuka saluran luar angkasa untuk melarikan diri, tentu saja kamu bisa gila. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik terpisah lainnya, Wang Mingzu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan terletak jauh. Ketika ledakan sebelumnya terjadi, meskipun dia juga berada setelah ledakan setelah dampaknya, semuanya diblokir oleh Qin Chen, secara alami ada lebih banyak hal untuk dilihat. Pada saat setelah ledakan menghantamnya, dia samar-samar merasakan fluktuasi spasial yang berasal dari tempat kristal sumber laut mati meledak dikombinasikan dengan pemandangan saat ini. Wang Mingzu menyimpulkan bahwa alasan mengapa hantu hutan raja menghilang karena memanfaatkan ledakan kristal sumber laut mati, dia menggunakan semacam metode luar angkasa khusus untuk melarikan diri. Sebelum ledakan yang begitu mengerikan, kekosongan telah berubah menjadi aliran partikel. Pada saat itu, dia berani menggunakan metode pelarian luar angkasa. Raja hantu hutan juga orang yang kejam. Apakah kamu tidak takut akan diasingkan dalam aliran ruang yang bergejolak? Wang Mingzu menggelengkan kepalanya. Space escape berarti tidak dapat digunakan kapan saja sejauh menyangkut situasi sebelumnya, jika tidak hati-hati. Raja Hantu Shen Ming akan ditelan oleh turbulensi ruang angkasa yang mengamuk dan diasingkan dalam turbulensi ruang angkasa, bahkan dengan Shen Ming itu juga sulit bagi basis kultivasi Raja Hantu untuk bertahan hidup di ruang yang bergolak. Ini adalah sarana perjudian. Di samping, Qin Chen tersenyum ringan, dan dia secara alami merasakan fluktuasi ruang, jadi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kalau begitu, apakah Raja Hantu Hutan memiliki metode pelarian yang lebih baik?" Mengangguk. Memang, dalam situasi sebelumnya, itu sudah menjadi solusi terbaik untuk Raja Hantu Hutan. Wang Mingzu memandang Qin Chen yang dengan cepat mengumpulkan aturan dan berkata sambil tersenyum. "Tuan Chen, jika bawahan saya menebak dengan benar alasan mengapa Anda mengatur permainan ini sebelumnya tidak hanya untuk mengalihkan target Anda, tetapi juga untuk membiarkan Anda baik pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah akan menderita. Mari kita lihat apakah ada peluang bagi Mantis untuk menangkap Jangkrik dan Oriole untuk mengikuti. Sayangnya, sekarang Raja Hantu dari Dunia Bawah telah melarikan diri. Meskipun pemilik makam Dewa Kematian terluka, dia tidak melukai akar penyebabnya. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat membunuhnya. Setelah pembunuhan gagal Anda akan mengekspos diri Anda sendiri, Tuan Muda Chen, dan dapatkan perhatian dari semua master area terlarang di tanah terbengkalai. Anda hanya bisa membiarkannya pergi. Apakah Anda benar?" Petik 2. Oh, Anda bisa menebak ini. Qin Chen memandang Wang Mingzu terkejut dan tersenyum. "Hehe," Wang Mingzu dengan bangga berkata. "Tuan Muda Chen, setidaknya bawahan saya adalah jenderal di bawah komando kaisar saat itu. Jadi saya masih memiliki beberapa penglihatan. Bagian air laut mati ini telah jatuh ke tangan Raja Hantu dari Dunia Bawah. Begitu lawan bisa bertahan, kekuatannya akan meningkat pesat. Yang setara dengan menumbuhkan musuh yang hebat. Rencanamu kali ini benar-benar buruk." Wang Mingzu tampak jelek, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Air laut mati sangat berharga, dan bagian manapun tidak boleh diremehkan. Qin Chen membiarkan makam Mingyan maju, dan kehilangan sepotong air laut mati. Lebih banyak yang terpenting, dia mengizinkan Raja Hantu Hutan untuk memiliki itu. Pasti kerugian. Dan itu adalah kerugian besar. Boom! Qin Chen mengangkat tangannya dan mengumpulkan jalan reguler terakhir, dan kemudian kilatan cahaya melintas di matanya dan berkata, "Siapa bilang Raja Hantu Hutan akan selamat?" Petik 2. Wang Mingzu tercengang. "Apa maksud Tuan Muda Chen?" Qin Chen tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Anda menebak semuanya dengan benar, tetapi satu hal yang salah.
Itulah tujuan saya, dan dia adalah satu-satunya. Kali ini, dia harus mati. Mata Qin Chen bersinar dingin. Tapi bukankah dia sudah melarikan diri? Wang Wu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Melarikan diri. Qin Chen tersenyum. Di mana dia bisa melarikan diri di depan tuan muda ini? Segera setelah Qin Chen mengulurkan tangannya, pedang berkarat misterius itu tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menutup matanya dan secara langsung memicu kekuatan air laut mati yang menakjubkan di pedang berkarat misterius itu. Boom! Nafas tak terlihat menyebar dari karat misterius pedang aura ini adalah kekuatan inti dari niat membunuh laut mati, membangkitkan niat membunuh di dunia sekitarnya. Dan di antara alis Qin Chen, seorang murid tak terlihat terbuka, dengan hati-hati merasakan niat membunuh yang kuat di kehampaan dia yang memiliki mata air laut mati. Dan yang telah memahami sebagian dari niat membunuh laut mati, dapat dengan mudah melihat arah mana di dunia ini yang memiliki persepsi niat membunuh laut mati. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia meninggalkan bagian air laut mati itu hanya untuk menyalahkan Raja Hantu Hutan? Di bawah persepsi gila Qin Chen. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ledakan. Murid Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan matanya tiba-tiba melihat ke suatu tempat yang jauh di barat daya. Ya, di sana, dia samar-samar merasakan embusan air laut mati. Pergilah. Saat berikutnya, Qin Chen melangkah maju, dan tiba-tiba bergegas menuju kehampaan, menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap. Ini, dalam kehampaan, myriad Bone Nether leluhur yang tinggal di sana benar-benar terpana. Apakah Tuan Muda Chen menemukan jejak Raja Hantu Hutan? Bagaimana bisa? Artinya air laut dari laut mati. Mungkinkah? Tiba-tiba, memikirkan tindakan Qin Chen sebelumnya, Wang Wu Mingzu terkejut. Bersandar pada, mungkinkah air laut-laut mati sengaja ditinggalkan oleh Tuan Muda Chen agar Raja Hantu Dunia Bawah dapat melacaknya saat ini? Dia sudah mengharapkan situasi saat ini. Ini, perhitungan yang terlalu dalam kan? Mata Wang Wu Mingzu melebar, dan dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Wan Gu, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kenapa kamu tidak berguling? Dari kejauhan, terdengar suara acuh tak acuh, penuh ketidakpuasan. Aku. Myriad Bone Nether Ancestor bergidik, dan dia tidak berani mengabaikannya lagi, dan buru-buru mengejarnya. Mengerikan. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Bab 5323 detasemen itu saja. Dongeng Donghua. Tanah terlantar sangat luas dan sunyi, penuh dengan udara yang suram seperti kuburan orang mati. Pada saat ini, di dunia tertentu yang sunyi dan tersembunyi di tanah terbengkalai, kehampaan tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh yang malu jatuh dari kehampaan, menghantam tanah dengan keras. Mengeluarkan suara yang tumpul. Engah. Begitu sosok ini mendarat, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah hitam, wajahnya pucat dan lemah, dan hampir tidak mungkin untuk bergerak. Ahem, makam Tuan Kematian, bajingan, ketika aku bertahan kali ini, aku pasti akan menghancurkan tubuhmu berkeping-keping. Sosok yang malu ini berdiri dengan susah payah, dan mengeluarkan kutukan ganas dari mulutnya, seolah-olah bahkan mencurahkan air Styx tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Sosok ini tak lain adalah Raja Hantu Hutan yang melarikan diri dari Gui Kuling karena malu. Sebelumnya, untuk melarikan diri, Raja Hantu Hutan terpaksa meledakkan kristal sumber laut mati, melukai pemilik makam Dewa Kematian. Dan menggunakan dampak mengerikan yang disebabkan oleh ledakan kristal sumber laut mati, mengambil kesempatan untuk melemparkan jimat luar angkasa, dan akhirnya melarikan diri. Kali ini, jika saya tidak memiliki kristal sumber laut mati dan jimat sumber luar angkasa yang saya dapatkan dari reruntuhan laut mati, saya khawatir saya akan jatuh ke makam pemilik Dewa Kematian. Raja Hantu Dunia Bawah sekali lagi batuk 2 suap darah, merasa lemah di sekujur tubuh. Tak tertahankan, seperti penyakit serius. Tentu saja, yang paling penting adalah aku mengendalikan air laut dari laut mati. Pikir Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Menabrak. Sebuah sungai panjang yang gelap muncul di sampingnya, mengalir perlahan, memancarkan niat membunuh yang mencengangkan, melihat kekuatan sungai panjang ini.
Raja hantu hutan merasa ngeri dan gembira di dalam hatinya. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia berani meledakkan kristal asal Laut Mati. Kristal sumber Laut Mati mengandung niat membunuh yang kejam di Laut Mati yang tak berujung, yang mirip dengan niat membunuh yang terkandung dalam air Laut Mati. Saya sudah lama menduga bahwa keduanya sangat mungkin terjadi. Berasal dari sumber yang sama melihatnya sekarang ayolah, tentu saja. Raja hantu Shen Ming sangat gembira dan bersemangat. Jika air Laut Mati tidak memblokir sebagian besar dampak ledakan kristal sumber Laut Mati bagi saya, mengingat kondisi saya saat itu, saya khawatir saya akan terluka parah dalam sekejap. Jadi bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jimat sumber luar angkasa? Shen Ming Ghost King berkata dalam hati. Dia sebenarnya berjudi. Seberapa mengerikan sumber kristal Laut Mati? Dia tidak bisa menahan ledakan pada jarak sedekat itu. Basis kultivasi dan kekuatannya, meskipun kristal asal Laut Mati adalah menakutkan. Bukan tidak mungkin untuk menahan dampak dari sumber kristal Laut Mati. Setelah pemilik makam Dewa Kematian tidak mati, setelah dia selamat dari dampaknya, Raja Hantu Hutan benar-benar hanya bisa melepaskannya. Pihak lain dibantai. Jika saya tidak meledakkan kristal asal Laut Mati dalam keadaan saat itu, dan terus bertarung sambil diserang dan terluka parah oleh pemilik makam Dewa Kematian. Akhir yang saya hadapi pasti akan menjadi satu-satunya cara. Jatuh. Hanya kristal sumber Laut Mati ini. Raja hantu Shen Ming menyeringai, sudut mulutnya penuh darah. Dalam keadaan saat itu, dia tahu bahwa dia harus meledakkan sumber kristal Laut Mati, dan kartu hall-nya adalah air laut dari Laut Mati, keduanya berasal dari kekuatan Laut Mati. Kekuatan air Laut Mati mungkin bisa menahan ledakan awal kristal sumber Laut Mati, dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengusir jimat sumber ruang angkasa untuk pergi. Ini adalah satu-satunya caranya pada saat itu. Pada akhirnya, dia memenangkan taruhan. Ketika kristal sumber Laut Mati meledak ketika dampak mengerikan yang dihasilkan menghantam air Laut Mati itu menyelimutinya, dia jelas merasakan perlawanan yang mengerikan. Yang berasal dari sumber perlawanan yang sama, mengambil kesempatan ini, Raja Hantu Hutan langsung memicu jimat sumber luar angkasa, langsung merobek kehampaan, melarikan diri dari Gui Kuling. Dan akibat dari sumber Laut Mati ledakan kristal akan langsung menutupi fluktuasi ruang yang dibentuk oleh kekosongan yang dia sobek, setidaknya. Membuat pemilik makam Dewa Kematian tidak mungkin menemukannya setelah itu. Arah spesifik untuk melarikan diri. Kali ini, meskipun saya terluka parah, saya mendapat air dari Laut Mati secara tidak sengaja, dalam perjalanan selanjutnya ke daerah terlarang Laut Mati. Saya akan mengambil inisiatif lebih dari yang lain. Meskipun dia berlumuran darah, dan meskipun dia terluka parah, Raja Hantu Hutan merasa sangat bahagia di hatinya. Saat ini, dia hanya menguasai sebagian dari air Laut Mati, ketika dia pulih dari luka-lukanya dan pulih dari luka-lukanya, dan sepenuhnya menguasai air Laut Mati. Seberapa jauh dia akan dipromosikan? Pada saat itu, dia tidak akan takut pada penguasa semua area terlarang di tanah terlantar. Tempat ini belum aman, kita harus pindah ke tempat lain. Raja hantu Shen Ming melihat sekeliling dengan waspada, berpikir sejenak. Dengan kekejaman penguasa makam Dewa Kematian, dia tidak akan pernah membiarkanku pergi dengan mudah. Dia pasti akan mencari-cari, dan bahkan kembali ke aula Raja Hantuku. Jadi, aula Raja Hantu tidak boleh pergi kembali, meskipun istana Raja Hantu adalah tempat teraman dengan formasi larangan yang dia atur. Tetapi dia tahu betul bahwa penguasa makam Dewa Kematian tidak akan pernah membiarkan dia kembali ke istana Raja Hantu dengan aman, dan dia mungkin telah menyergapnya. Di tengah jalan, prioritas utama adalah untuk menyembuhkan cedera. Itu di sini. Untuk mencegah pemilik makam Dewa Kematian menemukan tempat ini berdasarkan beberapa petunjuk, Raja Hantu Hutan dengan cepat membuat beberapa jejak di sini. Berpura-pura bahwa dia telah pergi dari sini, dan kemudian dengan cepat menyelinap masuk. Kedalaman tanah di sini. 1000 meter. 10.000 meter. 100.000 meter. Bawah tanah-tanah terbengkalai adalah batu leleh yang menakutkan. Semakin dalam Anda pergi, semakin besar tekanannya.
Bahkan kekuatan transenden tidak bisa masuk terlalu dalam dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dihancurkan oleh tekanan bawah tanah yang menakutkan. Tetapi Raja Hantu Dunia Bawah terus turun, dan akhirnya menemukan sebuah gua yang dapat menampungnya di tempat yang hampir 100.000 mil di bawah tanah, memasukinya. Dan dengan cepat membuat serangkaian batasan untuk menyembunyikan dirinya di dalamnya. Ledakan. Raja Hantu Senming pertama-tama mendesak air laut mati untuk membasuh seluruh tubuhnya, lalu duduk bersila, mengangguk puas. Ketika kita sampai di tempat ini, bahkan jika pemilik makam Dewa Kematian memiliki sarana untuk mencapai langit, dia tidak akan pernah bisa menemukan jejaknya lagi. Raja Hantu Dunia Bawah mencibir, sangat percaya diri. Bahkan jika dia memiliki jejak master makam Dewa Kematian di tubuhnya, dia telah terhanyut oleh niat membunuh di air laut mati sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir ditemukan. Setelah menyelesaikan semua ini, Raja Hantu Hutan Dunia Bawah terbatuk lagi, dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Cederanya terlalu serius, dan dia sama sekali tidak bisa mendukung gerakannya yang terlalu kuat. Lukanya harus disembuhkan secepat mungkin. Raja Hantu Senming memiliki tatapan dingin di matanya. Sua. Beberapa obat penyembuh dengan cepat muncul di tangannya, dia duduk bersila, menelan obat penyembuh ini, dan nafas tak terlihat dari obat-obatan itu mengelilingi tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya dengan cepat tenggelam dalam kultivasi dan penyembuhan. Dan saat Raja Hantu Hutan sedang menyembuhkan lukanya, tanah terbengkalai. Berita tentang pertempuran antara Raja Hantu Dunia Bawah dan penguasa makam Dewa Kematian di Ghostcry Ridge juga menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan dengan cepat diteruskan kembali ke kota inti tanah terbengkalai, kota terbengkalai. Kota terbengkalai adalah kota yang dibangun oleh yang kuat di seluruh tanah terbengkalai, telah dibangun dari generasi ke generasi selama ratusan juta tahun. Dan merupakan kota terindah di seluruh tanah terbengkalai. Di sini ada pasukan yang ditempatkan di area terlarang utama sepanjang tahun, digunakan untuk komunikasi, dan juga merupakan stasiun transfer untuk semua berita. Saat berita itu datang, seluruh kota yang ditinggalkan itu langsung terguncang. Apa? Raja Hantu Hutan Gelap bertarung dengan pemilik makam Dewa Kematian. Raja Hantu Hutan Gelap terluka parah dan melarikan diri dengan meledakkan sumber kristal. Laut mati. Energi di area terlarang Ghostcry Ridge menghilang secara misterius, dan hampir berubah menjadi reruntuhan di bawah pertempuran besar. Kristal asal laut mati meledak memengaruhi banyak makhluk transendental. Hampir 20 makhluk transendental jatuh dalam Perang Dunia I. Di tanah terlantar ada banyak area terlarang, dan itu normal bagi mereka untuk bertarung dan bahkan membunuh satu sama lain. Lagi pula orang-orang di tanah terbengkalai semuanya adalah tahanan yang ditahan di sini, siapa yang bukan pelanggar hukum. Tapi biasanya orang-orang di bawah saling berkelahi dan merebut wilayah. Situasi seperti itu di mana penguasa dari dua daerah terlarang utama bertempur sampai mati hampir jarang terjadi. Dalam keadaan normal paling banyak akan ada beberapa konflik antara penguasa area terlarang untuk memperebutkan harta karun di kedalaman laut mati. Tapi hanya to the point. Kali ini, Raja Hantu Dunia Bawah benar-benar menarik sumber kristal laut mati, bagaimana mungkin orang tidak kaget dengan berita seperti itu? Dan yang paling menakutkan adalah orang kuat yang pertama kali meninggalkan Gui Kuling saat itu. Untungnya, saya masuk akal pada saat itu dan langsung pergi. Pertempuran penguasa area terlarang, bagaimana saya bisa terlibat? Jika saya tidak pergi saat itu, saya khawatir saya akan terluka parah ketika kristal sumber laut mati meledak. Masih bagus. Orang-orang ini menepuk dada mereka, berdebar-debar. Untungnya, mereka berlari kencang, jika tidak, bahkan jika mereka tidak mati saat itu, mereka mungkin terluka parah. Di tempat seperti Forsaken, cedera serius sama saja dengan membahayakan diri sendiri. Dalam sekejap, berita berpusat di kota terbengkalai dan dengan cepat menyebar ke seluruh tanah terbengkalai. Di sebuah istana kuno di Forsaken Lands, sesosok yang diselimuti energi hitam tak berujung tiba-tiba berdiri. Begitu dia berdiri, daerah sekitarnya penuh dengan energi gelap mengalir ke segala arah seperti lautan luas. Raja Hantu Dunia Bawah dicurigai mengendalikan kekuatan air laut mati.
Area terlarang Laut Mati akan segera terbuka, jadi kita harus mencari tahu. Boom! Sosok itu melangkah maju, dan aura menakutkan melonjak dari istana kuno, dengan cepat menghilang, dan menyerbu ke arah istana Raja Hantu. Di ngarai suram lainnya, disinilah zona terlarang berada. Saudara Senming hidup atau mati. Mengontrol kekuatan air Laut Mati. Seorang lelaki tua yang juga memancarkan aura menakutkan, dengan nyala api redup yang memancar dari rongga matanya, menghilang tanpa jejak. Di tanah terbengkalai, di atas gunung hitam pekat yang menjulang ke langit, disinilah area terlarang disebut Gunung Kongming. Hahaha, penguasa makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah bertarung sampai mati. Area terlarang Laut Mati akan segera dibuka. Mungkinkah ada rahasia? Tawa yang menggema terdengar, dan kemudian cahaya ajaib melesat ke langit, berubah menjadi Wang Yang Mo yang menutupi langit dan menutupi matahari Qi, melonjak keluar. Dengan hormat, kirimkan iblis tua Kongming. Di puncak gunung, banyak orang kuat yang merasakan aura ini, berlutut satu demi satu, dan menundukkan kepala untuk memberi hormat. Dalam sekejap, seluruh tanah terbengkalai, penguasa dari banyak area terlarang terkejut dan dilarikan ke Balai Raja Hantu. Bukankah terlalu membosankan untuk tidak melihat acara sebesar itu? Tentu saja, tidak semua master dari area terlarang akan pergi ke sana, dan beberapa master dari area terlarang tidak akan dipindahkan. Mereka hanya mengirim bawahannya untuk menyelidiki dan memerintahkan agar Raja Hantu Hutan ditemukan. Untuk sementara, seluruh tanah terlantar sedang mencari Raja Hantu Hutan yang terluka parah, lagi pula, dia memiliki rahasia Laut Mati, siapa yang tidak mau mengetahuinya. Tidak ada yang tahu bahwa saat ini, Raja Hantu Hutan berada di tanah tandus dan tersembunyi di tanah terlantar, berlatih penyembuhan. Lagi pula tanah terlantar terlalu luas, seberapa sulitkah menemukan penguasa yang sengaja disembunyikan dari area terlarang. Dan saat ini, di suatu tempat di tanah kosong, dua pita cahaya terbang dengan cepat. Itu adalah Qin Chen dan Wangu Mingzu. Tuan Muda Chen, dapatkah Anda benar-benar menemukan jejak Raja Hantu Hutan Dunia Bawah? Wan Gu Mingzu tidak dapat membantu tetapi mengangkat kepalanya. Mengapa saya tidak dapat merasakan apapun di dunia ini? Anjing! Qin Chen melirik Wangu Mingzu dengan ringan alis dan matanya terbuka, dan dia terus merasakan udara mati di depan. Myriad Bon Mingzu tiba-tiba tersedak, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wan Gu, bukankah kamu hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa? Kekuatan yang dapat ditarik oleh sisa jiwamu sangat lemah sekarang. Ketika kamu bertemu dengan penguasa area terlarang, mungkin akan sedikit merepotkan untuk menyelamatkan hidupmu di tempat ini. Tempat terlantar, apakah kamu tidak ingin memperbaiki diri? Pada saat ini, Qin Chen tiba. Tuan Muda Chen, bawahan saya juga ingin memperbaiki diri, tetapi sekarang hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa di bawah bawahan saya. Jika saya ingin pulih, tidak mungkin tanpa hantu tingkat atas. Bagaimana harta seperti itu bisa begitu mudah ditemukan? Wangu Mingzu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Memulihkan jiwa yang tersisa sangatlah sulit, jika kaisar masih ada, dan ditambah dengan harta jiwa tingkat atas itu mungkin, jika tidak, akan sesulit mencapai langit. Bagaimana jika Raja Hantu Hutan memberikannya padamu? Qin Chen tiba-tiba bertanya. Tuan Muda Chen, apakah Anda akan memberi saya sumber jiwa Raja Hantu Hutan? Wangu Mingzu tertegun, merenung sejenak, dan berkata, Raja Hantu Hutan melampaui alam abadi, jika Anda bisa menelan sumber jiwanya, meskipun sisa-sisa bawahan tidak dapat sepenuhnya diperbaiki. Mereka harus dapat memulihkan hampir 10% dari kekuatan jiwa. Hanya 10%. Qin Chen mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, tidak peduli apa yang dikatakan bawahan Anda, dia adalah mantan pembangkit tenaga listrik 3 puncak terpisah. Salah satu dari 7 jenderal teratas di bawah komando kaisar saat itu. Jaraknya lebih dari 108.000 mil, dan itu dapat dipulihkan sebesar 10% karena sisa jiwa bawahan telah banyak diperbaiki. Wangu Mingzu berkata dengan bangga. 10% terlalu sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ada banyak tuan di area terlarang tanah terbengkalai. Selanjutnya, dia akan pergi ke inti tanah terbengkalai.
Dia juga berniat mengolah myriad bone nether leluhur. Beri dirimu bantuan yang cukup. Bagaimana jika aku memberimu tubuh Raja Hantu Hutan? Qin Chen berkata, terlalu sulit untuk memulihkan jiwamu sepenuhnya. Kekuatan. Kendalikan tubuh daging. Wangu Mingzu mengerutkan kening, Tuan Chen, lakukan Anda ingin bawahan Anda mengambil alih Raja Hantu Senming. Tidak, Raja Hantu Senming sangat lemah, bukankah itu kerugian besar bagi bawahannya? Memasuki tubuh tuannya, jika roh dan jiwa menyatu dengan sempurna, maka tubuh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan akan menjadi tubuhnya sejujurnya, Wangu Mingzu sedikit jijik. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, ini bukan tentang menjadi tuan secara permanen, itu hanya menggunakan lautan jiwanya untuk memelihara jiwamu. Dan kamu dapat menggunakan tubuhnya untuk memulihkan sejumlah kekuatan tempur, jika tidak dengan basis kultivasi Anda saat ini, terlalu banyak tidak berguna. Qin Chen melirik Wangu Mingzu, sangat langsung. Aku. Wajah Wangu Mingzu memerah, dan dia hampir mengeluarkan kata-kata kotor. Aku benar-benar dibenci. Sial, bagaimanapun juga aku juga. Pikiran di hatiku belum terselesaikan, merasakan aura di tubuh Qin Chen sekarang, Wangu Mingzu tiba-tiba membeku. Memang, saat ini dia agak tidak menarik, lagi pula, dia hanyalah sisa jiwa tidak mampu mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Jika kamu menjadi penguasa Raja Hantu Hutan, berikan waktu kepada bawahanmu untuk pulih ke puncaknya. Dan mereka harus memiliki 30% dari kekuatan tempur mereka. Wangu Mingzu berpikir dengan hati-hati dan sampai pada suatu kesimpulan. Hanya 30%. Qin Chen mengerutkan kening. Wangu Mingzu buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, bawahan ini adalah. Langsung ke intinya. Qin Chen menyela. 30% dari kekuatan tempur sudah cukup banyak. Wangu Mingzu berkata dengan marah, basis kultivasi Raja Hantu Dunia Bawah Mori terlalu lemah. Dan dia dapat memulihkan 30% karena tulang berkaca Wan Ming. Melawan Master Makam Dewa. Kematian. Oh. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wangu Mingzu ketika dia mendengar itu. Jika demikian, maka kekuatan Wangu Mingzu saat itu memang tidak lemah. Perlu dicatat bahwa pemilik makam Dewa Kematian juga telah mencapai tahap akhir dari keadaan tatanan tiga abadi, dan kekuatannya sendiri di masa kejayaannya tidak lemah. Hanya 30% yang cukup untuk menyamainya, Wangu Mingzu memang telah mencapai puncak di ranah detasemen. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar ingin memberikan Raja Hantu Hutan kepada bawahan Anda? Wangu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat saat ini. Meskipun tingkat kultivasi Raja Hantu Hutan tidak tinggi, sangat tidak nyaman untuk tidak memiliki tubuh fisik selama bertahun-tahun. Jika dia bisa menjadi penguasa Raja Hantu Hutan dan menggunakan rohnya untuk memelihara dirinya sendiri, itu akan memiliki efek perbaikan pada sisa jiwa pasti lebih baik dari beberapa kali. Diam. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh, menyela Wangu Mingzu secara langsung. Namun, di dalam hatinya, pikiran ilahi melonjak. Jika memang bisa mengembalikan 30%, memang patut dicoba. Kamu yang mengatakan ya, dan kamu yang mengatakan tidak. Jika itu masalah besar, jangan berikan, apa salahnya. Petik 2. Wangu Mingzu mengerang di dalam hatinya. Namun, kecepatan terbangnya meningkat dan dia mengikuti dari dekat dan sosoknya jauh lebih ringan. Setelah beberapa saat, desir. Di kekosongan tempat Raja Hantu Hutan jatuh sebelumnya, dua sosok tiba-tiba muncul pada waktu yang tidak diketahui. Tokoh utamanya adalah seorang pemuda dengan wajah acuh tak acuh, seluruh tubuhnya polos dan bersahaja, bahkan jika dia berjalan di dunia bawah, dia tidak mencolok. Seolah-olah dia telah menyatu dengan jalan langit dan bumi. Di sampingnya ada tengkorak kristal mengambang, dikelilingi aura gelap, yang bisa dilihat sekilas. Qin Chen dan Wangu Mingzu yang mengikuti mereka. Tuan Muda Chen, apakah Raja Hantu Hutan ada di sini? Wangu Mingzu melihat sekeliling, menjadi sangat aktif, dan mencari dengan cepat. Tidak peduli apakah Qin Chen akan memberikannya atau tidak, dia setidaknya memiliki secercah harapan. Ledakan. Jejak nafas jiwa yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan menyatu ke dalam kehampaan.
Setelah beberapa saat, Wang Mingzu menunjukkan keterkejutannya, Chen Shao, benar-benar ada fluktuasi ruang yang samar di sini. Meskipun sangat halus, ini jelas merupakan fluktuasi ruang tingkat atas. Petik 2. Wang Mingzu sangat bersemangat. Fluktuasi spasial di tempat ini sangat halus, jika Qin Chen tidak memberitahunya terlebih dahulu, dia akan berprasangka dan dengan sengaja merasakannya. Dan dia mungkin tidak dapat melihat perubahan di sini jika dia lewat begitu saja. Lebih sedikit debu, bagus. Qin Chen mengangkat kepalanya, merasakannya dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam. Tempat ini seharusnya menjadi adegan pertama Raja Hantu Hutan setelah dia melarikan diri dari Gui Kuling. Adegan pertama. Tiba-tiba, alisnya mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, meskipun ada jejak fluktuasi ruang di sini, dengan kewaspadaan Raja Hantu Shen Ming, dia pasti tidak tinggal di sini terlalu lama. Sekarang ada beberapa. Meninggalkan jejak di daerah sekitarnya, menunjuk ke arah yang berbeda. Bagaimana cara melacak? Melacak. Petik 2. Hanya dalam sekejap, Wan Mingzu merasakan beberapa jejak pergi, yang membuatnya tenggelam. Bagaimana cara melacaknya? Saat ini, Wan Mingzu sangat cemas. Memikirkannya sebagai sesuatu di sakunya, dia bahkan lebih gugup daripada Qin Chen. Beberapa jejak ke arah yang berbeda. Petik 2. Qin Chen dengan hati-hati merasakan bahwa memang ada beberapa jejak yang menunjuk ke arah yang berbeda di sekitar sini. Tuan Muda Chen, setiap jejak ini mungkin benar, dan pasti sudah terlambat untuk mencarinya satu persatu. Mengapa Anda tidak dan saya bertindak secara terpisah? Tunggu sampai Anda menemukannya sebelum mengirimkan notifikasi. Wang Mingzu berkata dengan cemas. Apa yang terburu-buru? Petik 2. Qin Chen mendengus dingin, mengerutkan kening, dan seorang murid tiba-tiba muncul di antara alisnya, menatap ke segala arah. Hah! Petik 2. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke kakinya. Menarik. Saat berikutnya, Qin Chen tersenyum. Di kedalaman tanah, dia samar-samar merasakan niat membunuh samar dari laut mati. Di bawah tanah. Ikuti aku. Dengan teriakan rendah, Qin Chen bergoyang, dan tiba-tiba menukik ke tanah. Miriat bon neter leluhur juga buru-buru mengikuti. Jauh di dalam tanah, Raja Hantu Hutan sedang berlatih bersila, dengan jejak kekuatan mengelilinginya, membentuk dan menakutkan energi gelap memperbaiki tubuh dan jiwa fisiknya. Namun, kekuatan seperti itu hampir tidak bisa lolos sama sekali. Itu semua terhalang oleh air laut mati dan kekuatan terlarang di sekitarnya, dan dunia luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Dapat dikatakan, di kedalaman ribuan mil di bawah tanah, ditambah dengan isolasi seperti itu. Bahkan orang yang kuat di tingkat detasemen 3 puncak mungkin tidak dapat merasakan nafas Raja Hantu Hutan. Pada saat ini, tidak jauh dari Raja Hantu Hutan dunia bawah, dua sosok tiba-tiba muncul diam-diam, dan mata mereka tertuju pada Raja Hantu Hutan dunia bawah di kejauhan. Ini benar-benar ada di sini. Qin Chen tersenyum dengan cahaya dingin di matanya. Raja Hantu dari hutan gelap ini benar-benar metode yang bagus. Dia membuat beberapa jejak untuk pergi, tetapi tubuh utamanya berada ribuan mil di dalam tanah. Jika dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari laut mati, dia mungkin telah melarikan diri oleh Raja Hantu dari hutan gelap. Tuan Muda Chen, anak ini benar-benar bersembunyi di sini, dan dia hampir ditipu oleh anak ini. Wang Mingzu menatap Qin Chen dengan penuh semangat, matanya berkilat tajam, dan berkata, Tuan Muda Chen, sementara Raja Hantu Hutan serius terluka, ayo naik dan bunuh dia sekarang. Dan jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Wang Mingzu tidak bisa menahan kegembiraan, tubuhnya bergerak, dan dia tidak sabar untuk membunuhnya. Sekarang Raja Hantu dunia bawah sedang menyembuhkan, semakin lama, semakin tidak menguntungkan. Jangan khawatir. Qin Chen menatapnya dengan dingin, dengarkan perintahku. Detasemen 3 kali lipat, bahkan jika terluka parah, entah apa lagi yang harus dilakukan, jadi tentu saja dia harus berhati-hati. Desir. Qin Chen menyelinap masuk dengan hati-hati, dan secara bertahap mendekati Raja Hantu Hutan. Mendengar kata-kata itu, Wang Mingzu hanya bisa berhenti dan mengikuti Qin Chen lebih dekat. Pada saat ini,
Di dalam gua, Raja Hantu Hutan benar-benar memejamkan mata untuk berlatih. Napas Dao Shenming mengalir ke tubuhnya terus-menerus memperbaiki berbagai luka di tubuhnya. Pemilik makam Dewa Kematian benar-benar penuh kebencian. Dia sangat melukaiku. Sial, sungguh sial. Petik 2. Merasakan sedikit tubuh dan asal yang diperbaiki, wajah Raja Hantu Hutan muram dan hatinya penuh kebencian. Kali ini, cederanya benar-benar terlalu serius, tidak hanya tubuh fisiknya yang rusak, tetapi jiwanya juga mengalami pukulan hebat, yang bisa digambarkan penuh dengan bekas luka. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah mengumpulkan banyak harta selama bertahun-tahun, beberapa di antaranya mengandung kekuatan perbaikan yang kuat, yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka saya. Jika tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi meskipun demikian, jika saya ingin memperbaikinya sepenuhnya, setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Ekspresi Raja Hantu Shenming sangat jelek. Setelah perawatan ini, dia sudah mengetahui kondisi fisiknya, kerusakan jiwa, kerusakan sumber, dan kerusakan tubuh fisik, tidak peduli yang mana, tidak mudah untuk disembuhkan. Dan membutuhkan banyak hal energi. Ini bukan apa-apa, kuncinya adalah waktu. Sekarang kurang dari 3 bulan sebelum pembukaan area terlarang Laut Mati, jika Anda tidak dapat pulih dari cedera Anda sebelum pembukaan area terlarang Laut Mati, saya khawatir itu akan merepotkan. Dan, kesadaran Raja Hantu Hutan tenggelam ke dalam lautan jiwa. Gemuruh. Saya melihat bahwa lautan jiwa Raja Hantu Hutan dipenuhi dengan nafas hutan yang menakutkan, dan lautan jiwa yang bergulung bergelombang, tetapi di atas lautan jiwa ini, ada nafas kematian yang terus-menerus beredar, merusak jiwanya, dan masih berusaha menyusup ke dalam tubuhnya. Ini adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh serangan jiwa dari serangan diam-diam Master Makam Dewa Kematian. Kekuatan kematian penguasa Makam Dewa Kematian sangat menakutkan. Saya khawatir itu telah menyentuh tatanan abadi yang ekstrim. Kekuatan ini tetap ada dalam pikiran saya dan hampir abadi. Jika saya ingin sepenuhnya melenyapkannya, saya khawatir akan sangat sulit untuk menghabiskan waktu. Sulit untuk dilakukan. Raja Hantu Hutan Dunia Bawah memiliki ekspresi muram. Detasemen Rangkap 3 mewakili tatanan abadi. Kekuatan aturan yang dibentuk oleh serangan mereka ada hampir selamanya dan tidak akan dihancurkan. Sangat sulit untuk membersihkannya. Kecuali lautan jiwa. Ada juga kekuatan kematian yang mengerikan yang beredar di asal-usul daging dari Raja Hantu Hutan. Dan kekuatan sabit maut yang menembus tubuhnya tidak dapat dihilangkan dengan mudah bahkan sekarang. Tidak, jika ini terus berlanjut, setidaknya butuh beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, area terlarang Laut Mati mungkin sudah dibuka. Kita harus menemukan kesempatan untuk kembali ke Istana Raja Hantu, masuk ke kolam Raja Hantu, dan gunakan esensi di kolam Raja Hantu untuk menyehatkan tubuh. Dimungkinkan untuk pulih sepenuhnya sebelum area terbatas Laut Mati dibuka. Jika tidak, Raja Hantu Shenming membuka matanya, murid berkedip dingin. Area terlarang Laut Mati penuh dengan bahaya, hanya ketika dia pulih sepenuhnya, dia dapat yakin bahwa dia dapat bertahan hidup di kedalaman Laut Mati. Namun, pemilik makam Dewa Kematian pasti akan menatap aula Raja Hantu saya sampai mati. Begitu saya kembali, saya akan ditemukan olehnya. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Wajah Raja Hantu Shenming jelek. Jika Anda tidak kembali ke aula Raja Hantu, Anda tidak akan dapat pulih sepenuhnya dari cedera Anda, tetapi jika Anda kembali ke aula Raja Hantu, Anda akan disergap oleh makam Dewa Kematian. Yang merupakan dilema. Jangan terlalu khawatir tentang itu, cobalah untuk memperbaiki cederanya sebanyak mungkin. Itu benar-benar tidak akan berhasil. Setelah aku memulihkan sebagian besar basis kultivasiku, aku akan pergi ke lembah Lohun, menemukan iblis tua Suangui, dan pergi kembali ke Istana Raja Hantu bersama dengan persahabatanku dengan iblis tua Suangui. Seharusnya, matanya dingin. Setelah bertahun-tahun di tanah terlantar, dia secara alami memiliki beberapa teman, semuanya adalah penguasa area terlarang, dan mereka tidak sendirian. Tapi yang disebut teman tidak begitu bisa diandalkan dalam menghadapi kepentingan absolut. Jika pihak lain tahu bahwa dia telah menguasai perairan Laut Mati, dia mungkin harus berbagi sepotong kue.
Jika tidak, siapa yang akan menyinggung perasaan seperti itu? Hal lama. Sebagai pemilik makam dewa kematian untuk dirinya sendiri. Mari kita perbaiki cederanya sebanyak mungkin dulu. Raja Hantu Morimi berkata dalam hati, menutup matanya perlahan. Namun, saat dia memejamkan mata, tiba-tiba, rasa krisis yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Tanda-tanda krisis ini, dengan denyutan, membuat hatinya terkejut. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat, seperti gelembung mimpi, langsung menyelimuti kehampaan tak berujung di sekitarnya. Apa? Raja Hantu Senming terkejut, dan tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Aura gelap yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti lautan luas, menyapu sembarangan. Spiritual Nether Realm. Pertama kali dia merasakan krisis, dia langsung melepaskan Forest Nether Realm-nya, dengan cepat mencoba menutupi kekosongan dalam radius 10.000 mil. Namun, saat domain hutannya dilepaskan, dia tiba-tiba merasa bahwa kehampaan itu seperti rawa yang membeku, penyebaran domain hutannya di kehampaan itu seperti kura-kura yang merayap. Dan itu mengeluarkan suara berderak. Perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cakupan domain. Mungkinkah pemilik makam dewa kematian itu datang? Kali ini, Raja Hantu Hutan sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akalnya. Saya berhasil bersembunyi di sini, bagaimana pemilik makam dewa kematian mengetahui lokasinya? KKK. Namun, ketika dia dengan hati-hati merasakan aura domain yang menyelimutinya, Raja Hantu Dunia Bawah tertegun. Karena aura ini benar-benar berbeda dari domain kematian dari Master Makam Dewa Kematian, dan itu adalah aura domain unik lainnya. Hehehe, Lord Senming Ghost King benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Dia terluka sangat parah, namun dia masih bisa merasakan serangan tuan muda ini. Aku sangat mengaguminya. Suara gemuruh yang agak muda bergema di antara langit dan bumi, penuh godaan, dengan ejekan, berlalu entah dari mana. Siapa? Raja Hantu Senming berteriak ketakutan, dan langsung meninju ke arah tempat suara itu bergema. Ledakan. Kekosongan itu langsung merobek celah yang mencengangkan, meledakkan celah besar di tanah, tetapi bagian depannya kosong, tidak ada orang sama sekali. Begitukah cara Lord Senming Ghost King menyapa para tamu? Sebuah tawa terdengar lagi, dan Senming Ghost King segera melihat sesosok perlahan muncul tidak jauh dari sana. Sosok ini sangat muda, dengan wajah tegas berdiri dengan tenang di kejauhan, dia melihat padanya dengan setengah tersenyum, matanya seperti melihat seekor domba yang menunggu untuk disembelih di talenan. Penampilan itu membuat Raja Hantu Senming sangat tidak nyaman. Siapa yang mulia? Murid Forest Ghost King menyusut, karena dia belum pernah melihat orang di depannya sebelumnya. Kapan master seperti itu muncul di tanah terlantar? Dia berteriak dengan keras, tetapi perasaan spiritualnya dengan cepat menyebar ke sekitarnya, ingin melihat apakah ada orang lain di sekitarnya. Melihat ini, dia merasa sedikit lega. Karena di kedalaman tanah, kecuali orang di depannya, tidak ada orang lain, tidak ada jejak napas lainnya. Setidaknya, tidak ada nafas dari pemilik makam dewa kematian. Itu bukan pemilik makam dewa kematian. Napas yang dibangkitkan di jantung Raja Hantu Dunia Bawah jatuh lebih dari setengahnya dalam sekejap. Yang paling dia khawatirkan adalah pemilik makam dewa kematian datang ke sini, dan itu bukan pemilik makam dewa kematian, jadi akan jauh lebih aman. Apakah kamu mencari pemilik makam kematian? Qin Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Raja Hantu Dunia Bawah melihat sekeliling. Bagaimana kamu tahu? Raja Hantu Hutan terkejut. Jangan khawatir tentang makam dewa kematian, dia tidak akan menemukan tempat ini. Qin Chen tersenyum, menatap mata Raja Hantu Hutan Dunia Bawah, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Seorang master dari area terlarang dengan 3 detasemen. Meskipun dia terluka parah, setidaknya itu lebih cocok untuk konfrontasi daripada Wangu Mingzu yang berada dalam kondisi sisa jiwa sebelumnya, setelah akhirnya menembus alam dewa segudang. Qin Chen tidak pernah benar-benar bertarung melawan Master Top. Bunuh. Dengan kilasan sosoknya, Qin Chen hampir tidak ragu, dan langsung bergegas ke Raja Hantu Hutan. Ledakan.
Kekuatan pukulan pembunuh ruang angkasa yang mengerikan, seperti gelombang ombak besar, menghancurkan lapisan kekosongan bawah tanah, dan langsung datang di depan Raja Hantu Hutan. Kamu. Raja Hantu Shen Ming tidak berharap Qin Chen melakukannya begitu dia mengatakannya, dan dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Boom, aura hantu yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Pada saat ini, Raja Hantu dari hutan gelap hampir tidak berani menahan apapun. Seperti burung yang ketakutan, dia segera melepaskan serangan terkuatnya. Energi hutan yang mencengangkan dengan cepat berkumpul bersama, dikombinasikan dengan domain hutan di sekitar Raja Hantu Hutan, berubah menjadi bayangan tinju hitam pekat. Dan langsung bertabrakan dengan serangan Qin Chen. Ledakan. Seperti komet yang menabrak bumi, dua kekuatan bertabrakan dalam kehampaan, dan gelombang kejut yang tak terlukiskan berubah menjadi riak melingkar dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, bebatuan tak berujung dalam radius ribuan mil langsung berubah menjadi bubuk dan hancur, dan retakan seperti mulut bayi muncul di kehampaan. Ledakan. Raja Hantu dari dunia bawah hutan hanya merasakan kekuatan yang menakutkan datang, yang membuatnya mundur beberapa langkah di tempat dan dengan keras. Batu bawah tanah di belakangnya langsung hancur. Di sisi lain, Qin Chen hanya mengayunkan tubuhnya, dan meskipun dampak mengerikan dari Raja Hantu Hutan mengenai tubuhnya, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan detasemen rangkap 3. Sepertinya, biasa saja. Qin Chen menunjukkan kecurigaan. Kekuatan serangan Raja Hantu Hutan jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Anda. Raja Hantu Hutan tampak kaget dan marah, dan hatinya sangat marah, kapan kucing atau anjing akan membencinya. Jika dia tidak terluka parah dan belum sembuh, bagaimana dia bisa dipukul mundur dengan mudah? Siapa yang mulia, antara Anda dan saya, jika tidak ada kebencian di masa lalu dan tidak ada kebencian di masa sekarang, lebih baik. Ini tidak sebaik hantu berkepala besar, yang mengatakan bahwa kami memiliki tidak ada kebencian di masa lalu dan tidak ada kebencian di masa sekarang, datang lagi. Qin Chen tidak menunggu Shen Ming Raja Hantu meninggalkan kata-katanya, dan menyerang lagi. Gemuruh. Qin Chen tidak menggunakan cara khusus apapun. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya dan kekuatan maha kuasanya untuk menghadapi musuh dan membuktikan perbedaan antara dirinya dan detasemen rangkap 3. Kekuatan segalanya. Di sisi berlawanan, Raja Hantu Shen Ming juga merasakan nafas dari segala sesuatu di tubuh Qin Chen, dan tiba-tiba gemetar karena marah. Pria di depannya ini benar-benar menggunakan kekuatan segalanya untuk menghadapinya, yang merupakan penghinaan bagi dirinya sendiri. Kamu mencari kematian. Dengan raungan, Raja Hantu Hutan berubah menjadi bayangan hitam, meledak ke dalam kehampaan, dan langsung menyapanya. Tidak dapat dikembalikan. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Raja Hantu Hutan tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur dalam situasi saat ini, begitu dia mundur, dia pasti akan diselimuti oleh aura lawan dan malah jatuh ke dalam krisis. Dalam sekejap, Raja Hantu Shen Ming dan Qin Chen berubah menjadi dua bayangan dan bertabrakan satu sama lain. Boom boom boom. Raungan yang mencengangkan bergema di langit dan bumi. Qin Chen dan Raja Hantu dunia bawah bertabrakan secara langsung. Dengan satu pukulan, Raja Hantu dunia bawah mundur selangkah. Mau tidak mau kembali. Titik. Dalam sekejap Qin Chen dan Raja Hantu dunia bawah bertukar ratusan pukulan. Dari langkah mundur pertama, Raja Hantu dunia bawah berubah menjadi bola meriam dengan pukulan terakhir. Batuan di tanah menstabilkan sosoknya. Dengan embusan, Raja Hantu Hutan membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Batuan bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya langsung berubah menjadi bubuk di bawah gelombang kejut ini. Dan wajahnya sangat pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan maha kuasamu bisa begitu menakutkan sehingga bisa menahan kekuatan aturan abadi kursi ini? Mustahil. Petik 2. Raja Hantu-Hantu gelap mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan ngeri, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dari semua fenomena yang muncul dari tubuh Qin Chen memang merupakan kekuatan dari semua fenomena. Tetapi aturan hutannya tidak dapat merobek kekuatan dari semua fenomena ini, yang hanyalah sebuah fantasi.
Sepertinya kamu memang cukup terluka untuk menjadi membosankan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saya pikir Raja Hantu Hutan memiliki beberapa kemampuan untuk membuktikan kekuatannya sendiri, tetapi sekarang tampaknya Qin Chen sangat kecewa. Apakah ini kekuatan dari Eternal Order Realm? Qin Chen hanya bisa mengaitkan ini dengan fakta bahwa Raja Hantu Hutan sudah terluka parah. Kalau begitu, maka tidak perlu terus bermain. Qin Chen mencibir, dan berjalan menuju Raja Hantu Hutan selangkah demi selangkah. Ledakan. Gelombang niat membunuh yang mengerikan langsung menyapu Raja Hantu Hutan dunia bawah seperti lautan luas. Bagaimana aura pembunuh ini bisa begitu menakutkan? Raja Hantu Shen Ming tampak ketakutan. Di bawah aura pembunuh seperti itu, seluruh tubuhnya seperti perahu datar di laut dengan angin kencang dan ombak, siap dihancurkan kapan saja. Datang. Persaingan untuk niat membunuh. Apakah kamu lebih baik dariku? Raja Hantu Hutan dunia bawah meraung. Sampai sekarang, dia masih memiliki kartu hall yang belum dia gunakan. Boom! Diiringi dengan teriakannya, semburan air laut hitam legam dengan cepat muncul di sampingnya. Itu adalah air laut-laut mati, dan air laut-laut mati langsung melonjak berubah menjadi nada panjang sungai hitam yang terus berputar-putar. Merobek kehampaan di sekitarnya. Titik. Hancurkan. Niat membunuh yang menakutkan dari laut mati menyelimuti udara, mencoba untuk merobek aura domain menakutkan yang menyelimutinya. Ini adalah kartu truf terbesar dari Raja Hantu dunia bawah, dia menggunakan air laut mati ini untuk melarikan diri dari pemilik makam Dewa Kematian sebelumnya. Pada saat kritis ini, dia melakukannya lagi tanpa ragu-ragu. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa setelah air laut mati di bawah kendalinya tersapu, dia tidak dapat dengan mudah merobek aura domain lawan. Itu hanya membentuk lingkaran pertahanan unik di sekitar tubuhnya, dan dia tidak dapat menembus kekuatan. Bagaimana mungkin? Dia terkejut. Tahukah Anda teror niat membunuh yang terkandung dalam air laut mati bahkan dapat mengobrak-abrik domain kematian pemilik makam Dewa Kematian? Tetapi bagaimana domain yang dibentuk oleh anak di depannya ini bisa begitu menakutkan? Tanpa diduga, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh niat membunuh di laut mati. Hehe, apakah ini kartu trufmu? Qin Chen terkekeh. Kamu, air laut mati, hancurkan. Wajah Raja Hantu Shen Ming memerah, dan dia langsung menarik air laut mati dengan ekspresi ganas. Dalam sekejap, air laut mati meledak dan langsung mengalir ke arah Qin Chen. Itu tidak dapat dipercaya oleh Raja Hantu dunia bawah-bawah, menghadapi dampak serangan air laut mati, pria di depannya tidak mengelak atau mengelak. Dan dia membiarkan air laut-laut mati yang luas menelannya dalam sekejap. Ledakan. Air laut mati yang tak berujung membungkus Qin Chen dalam sekejap dan langsung menyelimutinya. Bab 5321, Aku Tulang Kecil. Di kedalaman ribuan mil di bawah tanah, Raja Hantu dunia bawah menggunakan air laut mati, dan air laut mati yang menakutkan tiba-tiba menjadi seperti lautan luas, menelan Qin Chen sepenuhnya. Boom boom boom. Air laut mati yang gelap gulita pada saat ini, seperti naga hitam raksasa, berkelok-kelok dan mengalir di bawah tanah yang tak berujung. Dengan mudah mencekik dan menghancurkan bebatuan padat di sekitarnya, dan kehampaan di tepi sungai yang panjang bergetar. Samar-samar, seolah-olah akan meledak kapan saja. Idiot ini benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan air laut mati. Di kejauhan, Raja Hantu dunia bawah agak bingung. Ketika dia mendesak air laut mati tadi, dia sudah memikirkan berbagai kemungkinan, bagaimana Qin Chen akan menolak dan menghindar. Tetapi dia tidak bisa memikirkannya, anak di depannya tidak akan mengelak atau mengelak membiarkan kekuatan laut menyapu dirinya. Aku hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah keterkejutan itu, Raja Hantu Shen Ming dipenuhi dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Apakah ini serangan dari laut mati? Salah satu kekuatan teratas di tanah terlantar ini, bahkan penguasa makam Dewa Kematian, tidak akan berani membiarkan air laut mati hanyut seperti ini. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Hehe, ini serangan kartu holemu. Namun, sebelum ekstasi di jantung Raja Hantu Hutan jatuh, suara renyah tiba-tiba bergema di dunia. Apa?
Raja Hantu Senming terkejut. Siapa yang berbicara? Salah. Itu anak laki-laki yang ditelan oleh air laut mati. Raja Hantu Hutan melihat ke lokasi laut mati dengan ngeri, dan saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ledakan. Setelah air laut mati yang tak berujung menyapu tubuh Qin Chen, itu tidak membahayakan Qin Chen sedikit pun. Semua batu dan lubang di sekitarnya telah dimusnahkan menjadi kehampaan di bawah air laut mati, tetapi Qin Chen di depannya masih berdiri di sana dengan tenang, rasanya seperti mandi air panas, apalagi terjatuh, bahkan tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Raja Hantu Hutan ketakutan karena akalnya merinding di sekujur tubuhnya. Selama ratusan juta tahun di tanah terlantar, itu adalah pertama kalinya dia merasakan pemandangan yang menyeramkan. Inikah kekuatan air laut mati? Bahkan pemilik makam Dewa Kematian pernah terkena serangan itu sebelumnya, dan seluruh tubuhnya terkoyak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, tapi anak di depannya tidak terluka. Cerita hantu macam apa ini? Tidak mungkin ilusi, itu pasti ilusi. Raja Hantu Senming meraung ngeri, orang di depannya pasti telah berlatih cara ilusi, membingungkan persepsinya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh kekuatan laut mati? Kecuali jika Kaisar Agung datang, tidak peduli seberapa kuat detasemen tiga puncak itu, tidak mungkin baginya untuk senyaman dan simen Qin Chen di depannya. Pergilah. Dalam ketakutan dan kemarahannya, Raja Hantu dari Hantu Hutan, mengabaikan hal-hal lain, meraung lagi, dan dengan keras, nafas hutan yang menakutkan melonjak di tubuhnya lagi. Dan nafas asli yang mencengangkan muncul. Kekuatannya seperti pisau tajam, dipadatkan dalam kehampaan, dan akhirnya menyatu dengan air laut mati, mencoba mendesak air laut mati untuk menyerang Qin Chen lagi. Dia langsung membakar sumbernya. Raja Hantu Hutan sudah terluka parah. Membakar sumbernya di bawah cedera serius seperti itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada sumbernya. Dan dia akan menghabiskan lebih dari 10 kali upayanya untuk memperbaikinya di masa depan. Namun, di depan pemandangan aneh di depannya, Raja Hantu Hutan tidak bisa lagi mengendalikan begitu banyak. Dia memiliki perasaan di suatu tempat bahwa jika dia tidak membunuh anak di depannya, dia mungkin mati. Ledakan. Asal mula aturan hutan yang luas mengalir langsung ke air laut-laut mati, dan ingin melancarkan serangan sengit ke Qin Chen lagi. Namun, adegan yang membuat Raja Hantu Hutan semakin ketakutan terjadi. Ketika sumber gelapnya mengalir ke air laut mati, dia menemukan dengan ngeri bahwa kendalinya atas air laut mati telah hilang. Apa yang terjadi? Raja Hantu Hutan akan menjadi gila. Air laut mati adalah kartu lubang terbesarnya sekarang, dan itu juga merupakan kunci pelariannya dari pemilik makam Dewa Kematian. Jika air laut mati tidak dapat dikendalikan, maka kekuatannya bisa turun lebih dari setengahnya dalam sekejap. Titik. Bum bum bum. Pada saat ini, dia mati-matian mendesak dan membakar asalnya sendiri, mencoba mengendalikan air laut mati lagi, tetapi yang membuatnya putus asa adalah bagaimanapun dia mendesak. Air laut mati di depannya tidak merespon sama sekali, sepenuhnya memblokir koneksinya. Hehe, Senming Ghost King, ini kartu trufmu, aku sangat kecewa. Di seberang, Qin Chen terkekeh, dan melihatnya mengangkat tangannya. Ledakan. Bagian air laut mati itu langsung melingkupi tubuhnya, jinak seperti domba terus berenang ke sana kemari, seperti pengembara yang pulang dari kampung halamannya, melihat sanak saudaranya. Lekat dan jinak tak tertandingi. Kamu, apa yang kamu lakukan pada air laut matiku? Kata Raja Hantu Senming dengan ngeri. Air laut matimu. Qin Chen tersenyum, ini jelas air laut matiku, kapan itu menjadi milikmu? Qin Chen mengulurkan tangannya, dan air laut mati mengelilingi telapak tangannya, sepenuhnya di bawah kendalinya. Kamu? Raja Hantu Hutan bertanya dengan tak percaya. Kalau tidak. Qin Chen tersenyum, jika saya tidak sengaja meninggalkan air laut mati di Gui Kuling, bagaimana Anda bisa meninggalkan makam Jenderal Api Dunia Bawah dan tetap tinggal? Bagaimana Anda bisa bertemu dengan penguasa makam Dewa Kematian? Dengan luka yang begitu serius, bagaimana saya bisa diikuti oleh tuan muda ini?
Kamu, apa maksudmu? Jempol. Raja hantu hutan mau tidak mau mundur lagi dan lagi, ketakutan. Siapa anak di depannya ini? Mengapa Anda tahu begitu banyak hal? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Raja Hantu Sen Ming, tampaknya kamu tidak hanya lemah, tetapi juga bodoh. Tuan muda ini telah membuatnya sangat jelas. Faktanya, membunuh Mingsu, menghancurkan kesadaranmu, dan menggodamu dan Dewa Kematian aku adalah orang yang berperang melawan pemilik makam kamu. Mengertikah kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Raja hantu hutan meraung marah. Orang yang membunuh putranya sendiri jelas adalah Jenderal Makam Dunia Bawah di bawah komando penguasa Makam Dewa Kematian, tujuannya adalah untuk melahap kekuatannya sendiri di dunia bawah. Sehingga dapat menembus alam transendensi rangkap 3. Bagaimana mungkin anak di depannya? Bohong, semuanya bohong. Raja hantu hutan tidak mau percaya bahwa semua ini adalah kata-kata iblis pihak lain untuk membingungkan publik, dan tujuannya adalah untuk mengganggu pikirannya sendiri. Ya, pasti begitu. Hei, apakah tuan dari area terlarang di Forsaken Land begitu terobsesi? Nyatanya, air laut mati yang kamu dapatkan hanya sebagian kecil dari apa yang kamu dapatkan dari mata air laut mati. Itu hanya bisa dianggap tidak penting. Qin, kata Chen sambil tersenyum ringan, pedang Rusti yang misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Bangun. Bang. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari pedang berkarat misterius itu, dan saat berikutnya, boom. Laut yang 10 atau 100 kali lebih mengerikan daripada kendali sebelumnya dari Raja Hantu Laut Hitam atas laut mati muncul di langit dan bumi dalam sekejap. Instan. Itu adalah kekuatan air laut mati yang diperoleh Qin Chen. Pada saat ini, air laut dari laut mati ini sangat kuat, seperti sungai dan laut yang bergelombang, terus bergolak dan bergelombang antara langit dan bumi. Kamu. Raja hantu Sen Ming tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini. Jika air laut mati yang dia kendalikan sebelumnya adalah sungai, maka air laut mati yang ditampilkan Qin Chen sekarang adalah sungai yang mengalir, lautan luas. Dibandingkan dengan kendalinya, itu lebih dari 100 kali lebih kuat. Menggunakan air laut mati di bawah kendali saya untuk menyerang saya, ya, itu benar-benar kreatif. Kata Qin Chen sambil tersenyum, dikelilingi oleh lautan yang perkasa. Oh, omong-omong, alasan mengapa aku bisa menemukanmu sebenarnya karena air laut mati. Jika kamu berlarian dengan hartaku, di mana kamu bisa mendapatkannya? Kata-kata Qin Chen seperti pegangan yang berat palu itu terus menggedor jantung Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Kamu. Pada saat ini, hati Raja Hantu Hutan benar-benar lamban, dan pikirannya menjadi kosong. Kejutan yang dideritanya di dalam hatinya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pemandangan sebelumnya masih bisa dianggap sebagai ilusi, lalu apa sekarang? Apakah lautan luas laut mati benar-benar fantasi yang bisa berkembang? Jika itu adalah ilusi, kultivasi menakutkan seperti apa yang diperlukan untuk mengembangkan ilusi yang begitu menakutkan. Bahkan tidak bisa melihat sedikit pun. Petunjuk. Oh, apakah kamu tidak percaya? Qin Chen memandang Raja Hantu Hutan yang lamban dengan sedikit senyum di bibirnya. Bagaimana dengan ini? Qin Chen melambaikan tangannya, bersenandung, kekuatan ruang yang aneh tiba-tiba muncul di sampingnya, dan saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Sosok ini terbakar dengan api gelap, samar-samar memancarkan aura menakutkan yang dekat dengan detasemen 3 kali lipat, saat muncul. Ia memberi hormat kepada Raja Hantu Hutan tidak jauh dengan senyuman di wajahnya. Mingyan, aku telah bertemu Tuan Raja Hantu Sen Ming. Itu adalah Jenderal Makam Mingyan yang dibawa keluar dari dunia yang kacau oleh Qin Chen. Ming Yan, Makam Jenderal. Saat dia melihat penampakan Jenderal Makam Mingyan, Raja Hantu Sen Ming seolah bergemuruh, dan dia benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Ini, apa yang terjadi? Mengapa Jenderal Makam Dunia Bawah ada di sini? Pada saat ini di benaknya, ada saat kesurupan dengan penjelasan Qin Chen, semua yang terjadi sebelumnya muncul di benaknya seperti seekor kuda yang mengamati bunga. Secara bertahap membentuk peta jaringan yang jelas. Itu dia.
Itu adalah anak di depannya yang telah mengatur segalanya untuk menyebabkan dia terluka parah, hampir jatuh, dan dia, yang benar-benar tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang itu semua. Penjahat terakhir adalah anak di depannya. Ledakan. Pikiran Raja Hantu Hutan bergemuruh dan meraung, tidak dapat berfungsi untuk sementara waktu. Dampak kuat dari kebenaran satu persatu membuatnya sedikit bingung. Tetapi pada saat pikiran Raja Hantu Shen Ming kosong dan tampak lamban, pupil mata Qin Chen tiba-tiba menyusut. Wan Gu, tunggu apa lagi untuk kesempatan yang bagus ini? Sebuah suara dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Setelah berbicara omong kosong dengan Raja Hantu Shen Ming begitu lama, apakah Anda benar-benar berpikir Anda menjelaskan kebenaran kepadanya? Apakah Anda bahkan memberi waktu kepada pihak lain untuk pulih dari cedera mereka? Tujuan dari segalanya adalah untuk menciptakan peluang bagi Wang Mingzu untuk merebut rumahnya. Diiringi oleh kata-kata Qin Chen, suaranya jatuh. Ledakan. Dalam kehampaan tidak jauh di atas kepala Raja Hantu Hutan, aura menakutkan turun tiba-tiba. Tuan Muda Chen, lihat saja bawahanmu. Suara agung dan bersemangat bergema di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, aliran cahaya hitam tiba-tiba muncul, seperti aliran cahaya tiba-tiba mengalir menuju kepala Raja Hantu Hutan dunia bawah. Itu adalah nenek moyang dari segudang tulang. Tidak kamu. Pada saat Wang Mingzu muncul, Raja Hantu Hutan tiba-tiba terbangun dari kesurupannya, dan menatap Qin Chen dengan ngeri. Pada saat yang sama, kejutan jiwa yang mengerikan seperti badai dari pikirannya, itu naik langsung ke langit. Langsung menghalangi aliran cahaya hitam. Ledakan. Kekuatan jiwa yang mengerikan berubah menjadi pusaran angin topan, menyapu, membuat dunia sekitarnya langsung terlihat seperti hantu. Meskipun dia tidak tahu apa itu pita hitam, tetapi begitu itu muncul, jantungnya berdebar kencang, dan itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Namun, aliran cahaya hitam itu tidak takut, dan tiba-tiba bertabrakan dengan badai jiwa yang dia keluarkan. Raja Hantu Hutan merasa badai jiwanya seperti tahu yang menghantam sebongkah batu besi. Pecah berkeping-keping dalam. Sekejap ayo. Dukun, Raja Hantu dunia bawah, andalkan saja dampak spiritualmu, jadi jangan melempar kapak di depan leluhur ini. Suara bersemangat dan kuat bergema terus-menerus antara langit dan bumi. Saat itulah Raja Hantu dunia bawah menemukan bahwa pita hitam legam itu ternyata adalah tengkorak kristal hitam, dan ada pola rumit dan tidak jelas yang mengambang di tengkorak kristal. Yang membuat Raja Hantu dunia bawah merasa pusing, hanya dengan melihatnya. Ini pasti semacam metode serangan roh tingkat atas. Raja Hantu Hutan sangat ketakutan. Jika dia berkonsentrasi, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menghentikan lawan, tetapi dalam keadaan syok, kesurupan, dan kehilangan jiwa. Raja Hantu Hutan tidak punya waktu untuk menampilkan cara yang efektif itu. Telah diledakkan langsung oleh Wang Mingzu. Dengan keras tengkorak kristal tempat Myriad Bone Nether Ancestor berada seperti sinar cahaya, menabrak bagian atas kepala Raja Hantu Hutan, langsung ke lautan jiwanya. Kamu sengaja melakukannya. Pada saat pita hitam memasuki pikirannya, Raja Hantu dunia bawah memandang Qin Chen dengan marah, dan meraung putus asa. Ledakan. Kulitnya dengan cepat menjadi ganas, dan nafas roh yang menakutkan keluar dari tubuhnya, jelas terjadi tabrakan dan perebutan yang mencengangkan di lautan roh. Kalau tidak, di sisi yang berlawanan, Qin Chen mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin mengobrol denganmu? Qin Chen mengangkat tangannya, dan ledakan, gelombang air laut mati yang menakutkan melonjak terus-menerus menutup dunia secara keseluruhan. Beri Raja Hantu Hutan kesempatan untuk melarikan diri. Sebelumnya, alasan mengapa Qin Chen berbicara begitu banyak omong kosong dengan Raja Hantu Hutan, dan bahkan dengan sengaja mengeluarkan makam Jenderal Mingyan. Bukanlah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Hantu Hutan, tetapi hanya untuk mengganggu pikirannya. Hanya dengan mengganggu pikirannya, Wang Mingzu akan memiliki kesempatan untuk langsung memasuki lautan pikiran dan jiwanya. Jika tidak, patung 3 bagian, jika dia menjadi gila, dia akan langsung meledakkan laut atau asal jiwanya, dan dengan kekuatan Qin Chen saat ini, sudah terlambat untuk menghentikannya.
Ini pasti akan menyebabkan kegagalan semua upaya sebelumnya. Dan sekarang, Qin Chen menatap Raja Hantu Hutan yang sedang berjuang dan melawan dengan gila-gilaan karena keterkejutan jiwanya. Wan Gu, jika kamu tidak bisa menangani Raja Hantu Hutan bawah tanah yang terluka parah, maka kamu akan terlalu kecewa. Qin Chen tampak acuh tak acuh. Semua yang dia lakukan adalah agar leluhur Wan Guming berhasil merebut rumah itu, tetapi apakah dia berhasil merebut rumah itu? Tentu saja hanya leluhur Wan Guming yang bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini, di lautan jiwa Raja Hantu Hutan, leluhur hantu tulang segudang telah datang ke sini. Dukun, lautan roh yang begitu kuat tidak buruk sama sekali. Boom! Pada tengkorak kristal hitam yang diubah oleh Wangu Mingzu, sinar cahaya yang mengerikan mengalir, dan kecemerlangan yang menyilaukan menyebar ke segala arah. Langsung menembus lautan jiwa Raja Hantu Hutan. Kehendak Raja Hantu Senming telah turun ke lautan jiwa, dan pada saat ini dia bahkan tidak peduli untuk membuka mulutnya. Dampak yang berat seperti hujan musim semi, terus merembes ke dalam lautan jiwanya, lautan pikiran dan jiwa secara bertahap. Melepaskan diri dari kendalinya. Ini mengejutkannya. Tujuan pihak lain adalah untuk merebut diri sendiri. Merebut patung 3 detasemen orang ini memiliki nafsu makan yang besar, apakah dia tidak takut meledakkan dirinya sendiri? Raja Hantu Hutan terkejut dan marah. Detasemen rangkap 3, pada tingkat aturan, telah mencapai alam abadi, tubuh utuh dan sempurna. Tidak hanya itu, jiwa juga sangat kuat dan dapat abadi selama ratusan juta tahun. Sangat sulit untuk memenangkan 3 transendensi, hampir mencapai langit. Terlebih lagi orang yang kuat pada tingkat normal ini, meskipun roh dan jiwa dipisahkan dari tubuh dan tubuh dihancurkan, masih dapat menggunakan sedikit lebih lama. Bagaimana Anda bisa rela mengambil orang lain? Karena hanya tubuh dan aturan Anda sendiri yang paling cocok. Tapi pria di depannya ini, meskipun dia ketakutan dan marah, Raja Hantu dari dunia bawah hutan tidak berani gegabah. 1 langkah di belakang, 1 langkah di belakang. Dia sangat pasif saat ini, beraninya dia mengambil risiko. Misteri hutan, horor Raja Hantu. Boom! Begitu Raja Hantu Hutan mengertakkan gigi, dia langsung mengaktifkan teknik rahasia jiwanya sendiri. Sumber jiwanya dirusak oleh serangan penguasa makam Dewa Kematian. Sekarang dia menggunakan teknik rahasia lagi, itu pasti akan menyebabkan beban yang sangat besar pada sumber jiwa, tetapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengontrol begitu banyak. Dalam sekejap, lautan jiwanya langsung mendidih, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak hebat, dan garis-garis cahaya hitam legam dengan cepat menyatu. Membentuk pola seringai besar di langit di atas lautan jiwanya. Seringai itu sangat ganas, dan itu membuka 7 mata hitam besar, yang masing-masing mewakili emosi jahat. 7 mata itu tiba-tiba terbuka, keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kemarahan, kejahatan, semua jenis nafas jahat itu membubung ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, membentuk badai yang menakutkan di benak Raja Hantu Hutan. Langsung menutupi kristal tengkorak hitam tempat leluhur Neter Tulang Segudang berada. Raja Hantu Hutan sangat percaya diri. Di bawah pengaruh jiwanya sendiri, serangan jiwa sebelumnya dari penguasa makam Dewa Kematian tidak dapat dilawan. Apakah orang di depannya ini lebih kuat dari penguasa makam Dewa Kematian? Ledakan. Dampak mengerikan dari kekuatan jiwa, tetapi untuk kengerian Raja Hantu Hutan dunia bawah, setelah teknik rahasia jiwanya sendiri membombardir kristal tengkorak. Kristal tengkorak itu benar-benar mengalir dengan garis hitam yang menakjubkan, yang mengubah serangan rohnya yang menakutkan secara langsung. Melahapnya, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Tidak, itu tidak mungkin. Raja Hantu Hutan dunia bawah meraung dengan marah, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Bahkan penguasa makam Dewa Kematian tidak dapat menahan teknik rahasia ilahi dan jiwanya sendiri, bagaimana mungkin? Dan ketika dia terkejut, kristal tengkorak hitam tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam tak berujung, dan di dalam kristal, hantu dari sisa jiwa leluhur dari tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Kuek, hanya serangan jiwa kecil ini. Apakah Anda ingin menerobos pertahanan tulang kaca leluhur saya Wan Ming?
Terlalu lemah, terlalu lemah. Tawa menyeramkan leluhur Wan Bonming datang dari kristal tengkorak, dan saat berikutnya, terdengar ledakan, proyeksi agung dari sisa jiwa Wangu Mingzu muncul. Hantu ini terdiri dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap tulang tampaknya berasal dari zaman kuno. Raksasa dunia bawah memancarkan aura yang menguasai langit dan menyapu zaman. Ledakan. Setelah proyeksi sisa jiwa leluhur Myriad Bone Nether muncul, aura tak berujung meletus dalam sekejap, dan bersama dengan kristal tengkorak hitam ia mengalir ke lautan jiwa Raja Hantu Hutan. Kamu hanya jiwa yang tersisa. Raja Hantu Shenming berteriak ngeri. Pada saat ini, setelah melihat proyeksi sisa jiwa Wangu Mingzu, dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin membawanya pergi. Lawannya ternyata hanyalah sisa jiwa. Jiwa sisa berbeda dengan jiwa dewa yang utuh. Biasanya, jiwa dewa terlepas dari tubuh, dan dapat menggunakan kekuatan aturan asli untuk memadatkan kembali tubuh fisik, tetapi jiwa sisa itu sendiri tidak lengkap. Jika Anda ingin memadatkan tubuh fisik, Anda harus mengolah sisa jiwa terlebih dahulu. Hanya dengan memulihkan sisa jiwa dapat dilakukan. Sekalipun tidak sepenuhnya diperbaiki, setidaknya 70% hingga 80% harus diperbaiki, dan tidak ada cacat yang jelas sebelum tubuh fisik dapat dipadatkan. Dan jiwa yang tersisa di depannya jelas hanyalah kekuatan jiwa yang sangat lemah, jelas tidak dapat memadatkan tubuh fisik sama sekali. Dalam hal ini, mengambil orang lain memang merupakan metode yang layak. Tapi, apakah ini hanya sisa jiwa? Raja Hantu Hutan ketakutan dan geram, jiwa yang tersisa bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan, menyebabkan dia mundur dengan mantap. Siapa kamu? Shenming Ghost King Shenhun meraung histeris. Nama leluhurku tidak apa-apa untuk memberitahumu. Ingat, leluhurku Wangu Mingzu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Aku meminjam tubuhmu hari ini, itu adalah berkahmu di dunia, jalanmu, leluhur akan menerima, sebab dan akibat Anda. Leluhur akan datang untuk menerima. Langit dan bumi beredar, 10.000 cara reinkarnasi, langit tidak hancur, bumi tidak hancur, leluhur akan hidup selamanya. Boom! Wangu Mingzu mengeluarkan suara yang luar biasa, dan proyeksi jiwa yang menakutkan langsung tenggelam ke lautan jiwa, mengunci sumber inti jiwa Raja Hantu Hutan di kedalaman lautan jiwa. 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Nether. Leluhur dunia bawah tulang segudang. Di bawah gemuruh-gemuruh, jiwa Raja Hantu Hutan dunia bawah bergetar hebat. Besar. 4 Kaisar Agung. Ledakan. Pikiran Shenming Ghost King meraung. Kaisar Agung adalah eksistensi yang benar-benar tertinggi di dunia bawah. Sebagai detasemen dari Eternal Order Realm, dia sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di Forsaken Land dan dunia bawah. Tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dia masih seperti semut. Kemarahan Kaisar Agung sudah cukup untuk menghancurkan seluruh tanah terlantar. Tetapi, jadi bagaimana jika Kaisar datang sendiri? Berani membawaku pergi. Itu tidak baik. Jiwa Raja Hantu Hutan berfluktuasi dengan keras menunjukkan tatapan ganas. Aku tidak peduli siapa kamu, leluhur dari segudang tulang, 7 jenderal besar. Bahkan jika Kaisar datang secara pribadi, tidak mungkin dia ingin mengambil alih aku. Jiwa Sang Raja Hantu Hutan mengeluarkan raungan ganas, dan fluktuasi jiwa yang menakutkan, disapu langsung dari roh intinya. Ledakan. Roh asli inti dari Raja Hantu Hutan benar-benar direbus secara langsung. Dia benar-benar meledakkan kekuatan jiwanya. Berhentilah merebut rumah, jika tidak, aku akan meledakkan jiwaku, dan bahkan sisa jiwamu akan dimusnahkan bersama di sini. Raja Hantu Hutan meraung. Selama krisis, dia tidak punya pilihan selain meledakkan jiwanya. Jiwa ilahinya meledak, dan dengan kekuatan sisa jiwa leluhur Myriad Bone Nether, itu pasti tidak akan bisa menghentikannya, hanya dengan cara ini akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Meledakkan jiwa. Sebelum leluhur ini menangkapmu, bukankah dia akan memikirkannya? Di depan leluhur ini, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk meledakkan jiwa? Teriak Wangu Mingzu dengan marah. Bersenandung. Pada tengkorak kristal hitam pekat, cahaya hitam aneh mekar secara langsung.
Kecemerlangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti tentakel, menyelimuti sumber jiwa Raja Hantu Hutan dalam sekejap. Dengungan-dengungan-dengungan. Cahaya jiwa yang menakutkan mekar, dan jiwa Wangu Mingzu langsung bergabung dengan jiwa Raja Hantu Dunia Bawah Hutan secara paksa, dan mereka dengan cepat menyatu dan terjerat satu sama lain. Sebelum bersiap untuk merebut Raja Hantu Senming, Wangu Mingzu telah melihat kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ini, penampilannya tidak bagus di depan Qin Chen. Hanya saja Tuan Chen terlalu hebat menutupi cahayanya. Apa? Triple kecil yang diasingkan terpisah, bahkan berani mengancamnya, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kamu berani melahap secara paksa asal-usul jiwaku, apakah kamu gila? Meskipun Raja Hantu-Hantu Hutan ingin meledakkan jiwanya, dia hanya ingin menakuti leluhur para dewa. Kesempatan ini, siapa yang mau meledakkan dirinya dan menyebarkan jiwanya? Tapi dia tidak pernah menyangka Wangu Mingzu menutup telinga terhadap ancamannya, dan secara paksa bergabung dengan jiwanya, bukankah ini orang gila? Selama dia meledakkan jiwanya, pihak lain tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena kedua jiwa tersebut sudah mulai menyatu. Dan pada akhirnya jiwa pihak lain pasti akan diledakkan bersama. Ini adalah taktik putus asa. Kamu, Raja Hantu Hutan ketakutan. Orang ini lebih baik mati daripada membawanya pergi. Bagaimana mungkin ada orang gila di dunia ini? Oke, kamu gila, dan aku juga gila. Paling buruk, kita semua akan mati bersama. Petik 2. Awalnya, Raja Hantu Hutan Gelap hanya mencoba menakut-nakuti Wangu Mingzu, tetapi pada saat ini, Wangu Mingzu tindakan telah mengganggu semua rute pelariannya untuk bertahan hidup, kengerian muncul. Masalah besarnya adalah kematian. Bertarung. Ledakan. Dia dengan gila-gilaan meledakkan jiwanya, kali ini, dia tidak keberatan, dan dia akan mati bersama Wangu Mingzu. Apakah kamu berpikir untuk meledakkannya sepenuhnya saat ini? Sudah terlambat. Namun, pada saat Raja Hantu Hutan hendak meledakkan jiwanya sendiri, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tulang kaca Wan Ming di laut. Jiwa Raja Hantu Hutan ketika kristal tengkorak tiba-tiba menjadi lebih besar, seperti kuali, tiba-tiba menutupi jiwa Raja Hantu Hutan dan leluhur hantu tulang segudang di dalamnya. Bersenandung. Kristal tengkorak hitam legam terus-menerus meledak dengan garis-garis cahaya hitam, dan Raja Hantu Hutan merasakan kekuatan yang tak tertahankan turun, dan dengan embusan. Jiwanya yang akan diledakkan di awal langsung padam. Ledakan. Di bawah restu dari kekuatan menakutkan dari Wan Ming Glassbone, sisa jiwa Wangu Mingzu meresapi semangat Raja Hantu Hutan sedikit demi sedikit, memusnahkan kekuatan rohnya sedikit demi sedikit. Kamu, Raja Hantu Hutan berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melihat roh Wangu Mingzu menelannya sedikit demi sedikit. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa menghentikan akhir dari keberadaan tertelan. Lawannya hanyalah sisa jiwa. Dan dia, meskipun jiwa asli dari jiwa itu rusak, tetapi itu adalah jiwa yang lengkap, mengapa bahkan sisa jiwa tidak bisa melawan? Raja Hantu Hutan tidak mengerti. Jika kamu telah meledakkan jiwa secara langsung sejak awal, itu mungkin menyebabkan masalah bagi leluhur ini, tapi sekarang. Wangu Mingzu mencibir. Dari saat jiwanya yang tersisa bergabung dengan jiwa Raja Hantu Hutan, akhirnya benar-benar hancur. Dalam begitu banyak era di Wan Ming Glassbone, meskipun Wangu Mingzu hanyalah sisa jiwa, dia telah mencapai puncak dalam kendali jiwa dalam hal kendali atas jiwa. 10 Raja Hantu Hutan tidak dapat dibandingkan dengan Myriad Bone. Leluhur Netherworld. Satu-satunya masalah dengan Wangu Mingzu adalah bahwa dia hanyalah jiwa yang tersisa, sedangkan Raja Hantu Senming adalah jiwa yang utuh, tetapi dengan mengandalkan kendali kuat Wangu Mingzu atas roh dan tulang kaca Wan Ming yang dia miliki, dia benar-benar dapat menebusnya. Untuk kekurangan ini, Wan Ming Glassbone adalah harta yang dikorbankan dan disempurnakan oleh Kaisar Agung saat itu, dan itu milik tingkat transendensi puncak harta karun jiwa ilahi Ming. Bagaimana bisa dibandingkan dengan harta biasa? Selain itu, jiwa Raja Hantu Hutan telah rusak dalam pertempuran dengan pemilik makam Dewa Kematian.
Tidak peduli bagaimana Raja Hantu Hutan melawan, dia tidak akan bisa lepas dari kendali leluhur hantu tulang segudang. Ah! Di kedalaman lautan jiwa, raungan sedih Raja Hantu Hutan terus terdengar. Awalnya terdengar seperti guntur, tetapi pada akhirnya perlahan melemah. Akhirnya, dengan kepulan, menghilang ke udara tipis dan menghilang sama sekali. Ledakan. Dan dengan pemusnahan terus-menerus dari asal-usul jiwa Raja Hantu-Hantu Hutan, aura di seluruh lautan jiwa Raja Hantu-Hantu Hutan mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Air. Dunia luar. Cahaya dingin melintas di mata Qin Chen saat dia merasakan Raja Hantu Hutan dikelilingi oleh kekuatan laut mati. Aura jiwa Raja Hantu Hutan menurun dengan cepat. Wan Gu, apakah dia berhasil? Qin Chen mengerutkan kening. Raja Hantu Hutan di depannya masih dipenuhi dengan aura menakutkan yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, kekuatan hantu hutan di tubuh lawan dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, Raja Hantu Hutan itu seperti mayat, diam-diam tergantung dalam kegelapan yang tak berujung, tanpa nafas. Bahkan aura Myriad Bone Nether Ancestor menghilang. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini aura Raja Hantu Hutan sangat sunyi, seolah-olah dia telah mati total. Mati. Jiwa hilang, dan nafas kehidupan hilang. Qin Chen mengerutkan kening. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya memblokir kekosongan di sekitarnya. Jika dia ingin memenangkan Raja Hantu Hutan dunia bawah, Wang Mingzu harus mengandalkan dirinya sendiri, jika dia berada dalam kondisi seperti Raja Hantu Hutan dunia bawah. Dia tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Jiwa, dan pada akhirnya kedua belah pihak akan binasa satu, itu terlalu sampah. Dan sementara Qin Chen menjaga diam-diam. Di kedalaman lautan jiwa Raja Hantu Hutan, inti jiwa tulang kaca Wan Ming yang awalnya tenang, tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi. Bersenandung. Saat berikutnya, kristal tengkorak hitam pekat tiba-tiba menyala, dan dua api gelap pekat membakar pupil mata dalam sekejap. Api dunia bawah ini sangat halus pada awalnya, seperti dua kelompok percikan api, tetapi saat itu menyala, itu langsung menyulut seluruh laut jiwa. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh lautan jiwa tersulut dengan amukan api, dan aura jiwa yang mengerikan meledak ke langit darinya, berubah menjadi badai jiwa yang mencengangkan. Menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Hahaha, dukun. Dukun. Jie. Setelah terjebak selama ratusan juta tahun, leluhur neter saya akhirnya memiliki tubuh fisik lagi. Lautan jiwa tiba-tiba bergema, dan lautan jiwa Raja Hantu Hutan melonjak hebat pada saat ini, menghembuskan nafas jiwa yang berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dunia luar, Raja Hantu Senming, yang telah terbaring mati diam-diam membuka matanya tiba-tiba, dan dua kumpulan cahaya keluar dari mata Raja Hantu Senming, hampir menembus kehampaan. Ledakan. Aura lautan yang menakutkan keluar dari tubuh Raja Hantu Hutan, membentuk gelombang kejut yang mengerikan di kedalaman ribuan mil di bawah tanah. Gemuruh. Raungan memekakkan telinga terdengar di seluruh, dan gelombang kejut itu hampir menggulingkan seluruh bawah tanah. Hahaha. Kekuatan ini, sangat akrab dengan kekuatan fisik Tuhanku, akhirnya aku kembali, dunia-dunia bawah, tunggu leluhurku untuk menaklukkannya. Raja Hantu Senming, meraung ke langit, dia memandang tangannya dengan penuh semangat, nafas yang kuat terus melonjak menyapu keluar satu demi satu. Seluruh tubuhnya seperti Raja Dewa turun ke dunia. Yang mulia sangat agung. Namun, sebelum kegembiraan Wang Mingzu mereda tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan bertahan, dan dengan tabrakan, laut mati yang luas, gelap, dan luas dengan panjang ribuan mil muncul di antara langit dan bumi. Samudra luas ini melonjak dengan niat membunuh tanpa akhir. Menyelimuti Myriad Bone Nether Ancestor dalam sekejap. Qin Chen yang menatapnya dengan dingin. Melihat tatapan dingin Qin Chen, Raja Hantu Senming tiba-tiba gemetar, buru-buru mendatangi tubuh Qin Chen, dan buru-buru memberi hormat, saya di bawah Wan Gu, saya telah melihat Chen Sao. Kamu berhasil merebut rumah. Kata Qin Chen dengan pandangan samar ke Raja Hantu Senming di depannya. Gelombang air laut mati yang mengerikan melonjak masuk, benar-benar menyelimuti, Raja Hantu Senming tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bergerak. Chen,
Tuan Muda Chen, apa maksudmu? Wan Gu Mingzu melirik air laut mati di sekitarnya, dan tiba-tiba gemetar ketakutan. Kamu tidak mengira aku Raja Hantu dari hutan gelap kan? Aku tulang kecilmu, dan bawahanku berhasil merebut rumah. Petik 2. Wang Gu Mingzu sangat ketakutan sehingga bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Pada akhirnya, Chen Sao, apakah ini mencoba menjebaknya? Sengaja membiarkan diri Anda memenangkan Raja Hantu Se Senming, lalu berpura-pura tidak berhasil, dan bunuh diri saja, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Gu Mingzu berkeringat dingin. Tuan Muda Chen, lihat dengan jelas, saya 10.000 tulang, jika Anda tidak percaya saya merasakannya, aura saya. Boom! Aura menakutkan dari domain keteraturan merasuki tubuh Wang Gu Mingzu. Lihat, apakah ini alam tulang abadi bawahanmu? Juga, lihat lagi. Wan Gu Mingzu buru-buru mengembangkan lautan jiwa menjadi entitas, dan menampilkannya di depan Qin Chen. Lautan jiwa adalah luas dan tak terbatas, dan di kedalaman lautan jiwa, kristal tengkorak hitam mengambang, memancarkan nafas jiwa yang mencengangkan. Petik 2. Tuan Muda Chen, apakah Anda melihatnya? Ini adalah tulang kaca Wan Ming, yang dianugerahkan oleh Kaisar kepada bawahannya. Dari leluhur, tetapi pada saat ini, meskipun Wang Gu Mingzu masih merupakan sisa jiwa, itu lebih dari beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan lebih lengkap dan jelas. Setelah melahap inti jiwa dari Raja Hantu Hutan, jiwa yang tersisa dari leluhur neter tulang segudang telah dipelihara dengan baik, dan telah diperbaiki dengan luar biasa. Lihat Tuan Muda Chen, dia benar-benar seorang bawahan. Wang Gu Mingzu mengira Qin Chen akan membungkamnya, dan hampir terpana. Jika kamu benar-benar meragukannya, kamu dapat memanggil Kaisar. Ya, Kaisar pasti akan dapat melihat bahwa bawahannya telah berhasil merebut rumah. Dan Xiao Xiao, gadis kecil itu memiliki mata yin dan yang hidup dan mati, jadi dia harus bisa melihat jiwa bawahannya. Petik 2. Mingzu berlutut dengan keras di mana yang sebelumnya dominasi dan sombong, gemetar sambil menangis, sesedih yang kamu mau. Baik. Qin Chen terdiam, bangun. Dia meragukannya secara normal, lagi pula, apapun bisa terjadi sebelum dia mengetahuinya. Lagi pula, Raja Hantu dari hutan kegelapan adalah orang kuat dari tingkat 3 transendensi. Dan mungkin bukan tidak mungkin untuk melahap leluhur dari tulang yang tak terhitung jumlahnya secara terbalik. Namun, melihat penampilan rendah hati, Raja Hantu Senming, di depannya, Qin Chen tahu bahwa ini pasti Wang Gu Mingzu. Tuan Muda Chen, apakah Anda mempercayai bawahan Anda? Wan Gu Mingzu bertanya dengan hati-hati. Dengan penampilanmu, bahkan Raja Hantu dunia bawah mungkin tidak bisa melakukannya. Qin Chen memberinya pandangan kosong dan berkata. Mendengar kata-kata itu, Wang Gu Mingzu langsung tersenyum, dan buru-buru berdiri dengan riang, terima kasih, Chen Sao, atas pujianmu. Qin Chen. Dapat dilihat bahwa ini adalah pujian, pihak lain benar-benar bakat. Bagaimana kabarmu sekarang? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada sedikit pengembalian. Wang Gu Mingzu membungkuk, menyeringai dan berkata, keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Oh, bawahan ini telah sepenuhnya melahap sumber jiwa Raja Hantu Hutan, dan atributnya, yaitu the atribut hutan sebenarnya relatif dekat dengan kekuatan bawahan. Jadi lebih mudah bagi bawahan untuk melahapnya. Selain itu, relatif mudah untuk mengambil alih tubuh fisiknya. Saat ini, kekuatan jiwa bawahan telah pulih sekitar 30%, tentu saja, dengan bantuan tulang kaca Wan Ming, yang merupakan harta tertinggi jiwa yang diberikan oleh Kaisar kepada bawahannya. Yang dapat membantu bawahannya memurnikan jiwa Raja Hantu Hutan dan mengendalikan lautan jiwa Raja Hantu Hutan. Jadi, secara keseluruhan dengan kata lain, bawahan sekarang telah sepenuhnya mengambil alih tubuh Raja Hantu dunia bawah hutan, mengendalikannya. Melahap jiwanya, dan menangkap sebagian dari ingatannya. Sebagai untuk kekuatan tempur, dengan keadaan bawahan saat ini, itu mungkin dapat digunakan secara maksimal. 80% dari Raja Hantu Hutan berada di puncaknya. Kata leluhur Wan Gu Ming dengan bangga. 80% dari periode puncak. Qin Chen terkejut, sangat tinggi. Dia mengerutkan kening dan menatap Wan Gu Mingzu.
Tubuhmu, Raja Hantu Hutan, seharusnya masih terluka parah dan tidak pernah sembuhkan. Tubuh fisik Raja Hantu Hutan belum pulih. Dan bawahannya hanya bisa pulih 80% dari kekuatan bertarung puncak mereka. Jika mereka benar-benar sembuh, kekuatan bertarung pasti akan melampaui Raja Hantu Hutan ini. Hutan, sebenarnya sangat kasar dalam penggunaannya. Tapi bawahannya berbeda. Jiwa yang sama, tubuh yang sama, aturan yang sama hanya membiarkan bawahannya melakukannya jauh lebih kuat daripada Raja Hantu Dunia Bawah Hutan. Selain itu, Raja Hantu Dunia Bawah Hutan telah mencapai kultivasi tertinggi sebelumnya, tetapi setelah bawahannya mengambil kendali, dia dapat terus meningkatkan tubuh dan jiwanya. Kekuatan ledakannya akan semakin kuat. Wang Mingzu sangat percaya diri. Setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dia sekarang sangat bersemangat. Lalu berapa lama bagimu untuk sepenuhnya mengintegrasikan jiwa dan memulihkan tubuh ini? Tanya Qin Chen. Menggabungkan roh dan jiwa sepenuhnya dapat dilakukan dalam beberapa hari. Sedangkan untuk perbaikan tubuh, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Wang Mingzu menjelaskan. Pemulihan tubuh perlu banyak mengkonsumsi dari sumber dunia bawah, dan itu hanya bergantung pada bawahan untuk menyerap sumber dunia luar. Itu akan memakan waktu sekitar 1 atau 2 bulan, atau bahkan lebih. Namun, dari bagian memori Senming Raja Hantu ditangkap oleh bawahan saya. Saya tahu bahwa ada kolam Raja Hantu di Istana Raja Hantu, markas Raja Hantu Senming. Ada roh kegelapan yang mencengangkan di dalamnya. Jika Anda bisa memasuki kolam Raja Hantu, mungkin perlu beberapa hari bagi bawahan Anda untuk menyembuhkan tubuh ini, dan sebagai tambahan, bawahan Anda dapat membuat tubuh ini melangkah lebih jauh. Kata Wang Mingzu dengan detail. Kolam Raja Hantu. Qin Chen mengerutkan kening, berpikir, dan untuk sesaat, dia berkata dengan suara yang dalam, Istana Raja Hantu, penguasa makam Dewa Kematian pasti sangat prihatin. Jika kamu kembali sekarang akan ada konflik, dan Anda harus bersiap terlebih dahulu. Selain itu, ada banyak masalah di sini sebelumnya. Tenang, keluar dari sini dulu. Petik 2. Qin Chen melihat sekeliling, dan matanya berkilat. Pertempuran sebelumnya di sini masih menyebabkan beberapa fluktuasi. Untuk berada di sisi yang aman, kita masih harus berpindah tempat. Ya, petik 2. Wang Mingzu dengan hormat berkata. Juga, sekarang Anda memiliki tubuh fisik, Anda dapat mengintegrasikan kekuatan aturan yang Anda kendalikan dengan dunia kacau Tuan Muda ini. Yang pasti akan sangat meningkatkan dunia kacau Tuan Muda ini. Perpaduan surga dan Dao di dunia kacau Sao memperkuat dunia batin Ben Sao. Petik 2. Qin Chen berkata lagi. Merupakan kehormatan bawahan untuk dapat bekerja untuk Sao Chen. Wang Mingzu berkata dengan penuh semangat. Dunia batin Chen Sao adalah hal yang baik. Setelah yin dan yang-nya digabungkan, itu akan sangat bermanfaat baginya. Qin Chen juga menantikannya. Wang Mingzu adalah detasemen rangkap 3, menggabungkannya kekacauan sendiri bagaimana dunia akan berubah. Ayo pergi. Sebagai antisipasi, Qin Chen mengangkat tangannya, dan langsung menyingkirkan laut mati yang luas dan sungai yang panjang, lalu menghilang ke tanah tiba-tiba dengan sosok Wang Mingzu. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.